Anak laki-laki ini dipukuli di rumah dan diperlakukan seperti orang gagal. Namanya adalah Arata Tuma. Dia tidak bisa masuk akademi karena kekuatannya adalah jelaga, sesuatu yang dianggap sampah oleh semua orang. Jadi dia terpaksa membersihkan rumah hanya untuk menghindari pukulan. Tetapi setelah 6 tahun, dia dan kakaknya ditipu oleh para pemburu. Mereka menyuntikkan darah monster ke dalam tubuh kakaknya. Hari itu, dia kehilangan segalanya sampai dia menyadari jelaganya tidak sia-sia. Dia bisa menggunakannya seperti bola sihir bayangan. Lalu dia mulai menghancurkan semua pemburu yang menertawakannya. 6 tahun di masa lalu, dia dengan penuh kasih sayang mengingat kakaknya tercinta. Mencuci piring di dapur yang berantakan, dia hanya mengikuti perintah yang diberikan padanya setiap hari. Dia tidak sengaja menjatuhkan piring dan piring itu pecah berkeping-keping. Khawatir Arata Tuma memegang pecahan piring itu membayangkan reaksi ibunya yang marah besar. Lalu sebuah suara membentaknya, menanyakan apa yang telah dia lakukan kali ini. Dengan marah, dia menyebutnya tidak berguna, mengancam akan mengirimnya kembali ke panti asuhan. Sambil menunduk, dia meminta maaf atas kesalahannya, merasa sangat buruk dengan seluruh situasi ini. Dia menyuruhnya berhenti dan segera membuang sampah. Berdiri di dekat wastafel, dia memperhatikan pasangan itu berinteraksi di latar belakang. Kembali bekerja, dia melanjutkan tugasnya sambil memikirkan kakak laki-lakinya. Merasa tidak pantas, dia berpikir dia tidak benar-benar pantas tinggal di rumah itu. Saat itu kakaknya muncul, memanggilnya sambil membawa sekantong belanjaan. Ryu Tuma, kakaknya tersenyum dan mengedipkan mata padanya, mencoba mencairkan suasana. Melihat sampah, dia memanggil adiknya agar mereka bisa membuangnya bersama-sama. Dengan senyum kecil, dia setuju, senang dengan tindakan kakaknya. Bergandengan tangan, mereka pergi keluar untuk membuang sampah. Sebuah momen kebersamaan. Duduk di lantai, dia menonton laporan berita tentang penaklukan monster sihir. Dalam laporan itu, seorang pahlawan terkenal bernama Kisaragi telah mengalahkan iblis peringkat perak. Dengan bersemangat, dia berkomentar bahwa para Slayer adalah orang-orang luar biasa yang berjuang untuk melindungi dunia. Ibunya muncul di belakangnya, bertanya dengan nada serius apa yang sedang dia lakukan. Sambil menampar, dia berteriak bahwa dia anak nakal yang tidak berguna dan seharusnya melipat cucian. Terganggu dengan reaksinya, dia bertanya apa arti tatapan di wajahnya itu. Meskipun matanya penuh air mata, dia terus menatap ibunya dalam keheningan total. Wajahnya memerah karena amarah. Dia menyeringai dan menjadi lebih marah lagi. Dengan gerakan cepat, dia mengangkat tangannya, membentaknya untuk tidak pernah menatapnya seperti itu lagi. Membeku, dia hanya melihat tangannya mendekat, siap memukulnya. Sebelum pukulan itu mendarat, kakaknya muncul dan meraih pergelangan tangannya, menghentikan serangan itu di udara. Dengan wajah memar, sang kakak menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Lalu dia memanggil Arata untuk pergi dan mereka berjalan keluar dari ruangan bersama-sama. Di luar, kedua kakak beradik itu muncul dengan wajah memar setelah pertarungan. Baginya, kakaknya adalah pahlawan sejati yang selalu melindunginya. Merasa bersalah, dia berpikir dia tidak bisa terlalu bergantung pada kakaknya lagi. Duduk di tangga, dia memanggil kakaknya untuk memberitahukan sesuatu yang sedikit memalukan. Dengan tekad yang besar, dia mengungkapkan bahwa impian besarnya adalah menjadi seorang Slayer. Sambil berteriak, dia berjanji akan menjadi seorang Slayer, lari dari rumah itu, dan membawa kakaknya bersamanya. Berjanji untuk menjadi lebih kuat, dia berkata dia pasti akan bisa melindungi kakaknya. Mendengar itu, senyum tipis muncul di wajah sang kakak saat dia mendengarkan. Menempatkan tangan di bahunya, dia berkata bahwa Arata pasti bisa melakukannya. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa Arata memiliki kebaikan dan kekuatan yang tidak pernah goyah. Lalu dia berdiri dengan bersemangat, berteriak bahwa latihan khusus mereka dimulai hari ini. Sangat senang dengan ide itu, mereka berteriak bersama bahwa mereka akhirnya akan mewujudkannya. Untuk menjadi seorang Slayer, dia mulai berlatih gila-gilaan setiap hari. Dengan adanya kakaknya, di dekatnya, yang selalu menyemangatinya, membuatnya percaya itu mungkin, tapi dia bilang dia tidak akan pernah melupakan satu hari itu. Melihat ke arah pintu, dia melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Tiba-tiba, sebuah benda terang terpantul langsung di mata anak itu yang terbelalak. Bingung, dia memanggil kakaknya yang menoleh untuk melihat apa itu. Mengambang di antara mereka, sebuah bola emas muncul di tengah ruangan, mengejutkan keduanya. Dengan ekspresi sangat terkejut, sang kakak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Memeluk Arata dengan erat, dia berkata para dewa telah melihat semua kerja kerasnya. Masih dalam pelukan, Arata berkata, "Terima kasih." Sementara kakaknya berkata bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan. Senang untuknya, kakaknya berkata, dia merasa bangga, seolah-olah dialah yang telah menang. Melihat lebih dekat,
Dia menyadari itu adalah bola atribut air. Berlutut di lantai, Arata mengulurkan tangan untuk mengambil benda yang selalu dia inginkan. Tapi entah dari mana, tangan lain muncul, bergerak cepat ke arah bola emas itu. Mengambil benda itu untuk dirinya sendiri, pria itu merebutnya dari tangan anak itu dengan kasar. Dengan seringai, dia mengatakan sesuatu seperti, "Itu terlalu bagus untuk orang seperti Arata." Melihat ini, sang kakak berteriak bahwa bola itu sebenarnya milik Erada. Dengan tatapan mengancam, pria itu merasa terganggu oleh interupsi anak itu. Dengan pukulan keras, dia melemparnya ke samping, berteriak bahwa apa yang menjadi miliknya sekarang menjadi milikku. Sang kakak terhempas keras ke dinding kayu karena benturan itu. Putus asa, Arata meneriakkan nama kakaknya melihat apa yang baru saja terjadi. Sambil memegang bola itu, pria itu berkata benda ini akan laku mahal, dan dia akhirnya bisa membeli sesuatu. Dengan air mata berlinang, dia merenung bahwa orang jahat selalu mengambil apa yang berharga. Adegan beralih ke gedung GoTo Corporation yang besar dan menonjol di malam hari. Duduk di kursi berlengan, seorang pria menawarkan 30.000, berpikir itu lebih dari cukup. Dengan senyuman, pria itu menerima uangnya dan dengan senang hati menyerahkan bola emas itu. Menerima benda itu, pembeli memegangnya dengan hati-hati, mengamati semua detailnya. Senyum jahat menyebar di wajahnya saat dia memegang benda yang baru didapatnya. Kembali ke masa kini, Takatura dari GoTo Corporation dikelilingi oleh para fotografer. Sebagai bintang baru, mereka mengatakan dialah yang akan menyelamatkan dunia. Melihat berita itu, Erada berkomentar bahwa orang ini telah melakukan beberapa hal yang sangat luar biasa akhir-akhir ini. Temannya setuju, mengatakan bahwa menjadi kaya dan juga seorang slayer itu gila. Penasaran, dia bertanya bola seperti apa yang dilihat Erada bertahun-tahun yang lalu. Dia menggambarkan sebuah bola emas dengan cincin biru, merasakan emosi yang sama dari hari itu. Berteriak tentang bola itu, kakaknya menunjukkan kemarahannya yang luar biasa terhadap situasi tersebut. Dijelaskan bahwa di Jepang hanya ada satu bola emas untuk setiap elemen. Dia kemudian menuduh ayahnya sendiri telah menjual bola itu dan berbohong tentang segalanya. Kembali ke rumah, duduk di sofa, mereka melanjutkan percakapan sambil menonton televisi. Dia menyesal jika dia memiliki bola itu, dia pasti sudah menjadi seorang slayer sekarang. Mendengar itu, kakaknya menatapnya dengan tajam, sepertinya mendapatkan sebuah ide. Lalu dia memutuskan, mengatakan dia akan mengambil kembali benda itu sekarang juga. Segera berdiri, dia berbalik untuk pergi, tetapi yang lain memintanya untuk menunggu. Adegan berubah, membawa kita ke sebuah gedung besar di pusat kota. Di dalam kantor, seorang wanita mengumumkan bahwa Tuan Takatura kedatangan tamu. Bertanya siapa itu, dia menjawab bahwa dia sangat sibuk sekarang. Meski begitu, pria bernama Goto Takatura mengizinkan mereka masuk ke dalam ruangan. Tiba di lokasi, kedua kakak beradik itu masuk dan menyapa pria yang menunggu mereka. Goto Takatura tetap diam hanya mengamati kedua orang yang baru saja tiba. Saat itu, sang adik tampak sedikit terintimidasi oleh tatapannya. Menjelaskan pada resepsionis, ia menyebutkan mereka menggunakan nama Tsubasa Tuma untuk masuk. Begitu di dalam ruangan, ia secara formal memperkenalkan diri sebagai Ryo, putra Tsubasa Tuma. Langsung ke intinya, ia berkata bahwa ia ke sana untuk mengambil kembali bola yang ditukarkan ayahnya. Sambil tersenyum, Goto Takatura bertanya apa sebenarnya yang ia bicarakan mengenai pertukaran ini. Dengan marah, ia menggebrak meja dan menyuruh Goto untuk tidak berpura-pura bodoh. Goto lalu hanya menautkan tangannya, mengatakan bahwa sekarang ia mengerti situasinya. Selanjutnya, ia bertanya apakah mereka ke sana mencari uang. Ryo segera menyangkalnya, mengatakan bola itu milik adiknya dan ia menginginkannya kembali. Setelah mendengar semuanya, Goto berpikir sejenak, tapi kemudian dengan cepat setuju. Sambil tersenyum, ia berkata ia punya sesuatu yang sangat menarik yang ingin ia tunjukkan pada mereka. Berdiri, ia memandu mereka melewati ruangan, mengatakan mereka bisa mengurus bola itu nanti. Ia kemudian menuntun mereka menuju sebuah pintu yang terbuka ke ruangan gelap. Terkejut, Ryo menyuruhnya menunggu, tapi sudah terlambat untuk mundur. Melihat ke dalam, kedua bersaudara itu benar-benar terpaku oleh pemandangan itu. Pada saat itu, sebuah retakan besar terbuka di lantai tepat di depan mereka. Berteriak ketakutan, ia bertanya apa yang dilakukan celah sihir di sana. Dengan ucapan selamat tinggal yang cepat, Goto begitu saja mendorong mereka berdua ke dalam ruangan gelap. Ia dengan cepat mengetik kode di panel, mengunci pintu untuk kedua bersaudara itu. Saat ia pergi, ia berkata tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk mereka dan menyuruh mereka bersenang-senang. Putus asa, yang lebih muda menggedor pintu, berteriak agar si pengecut segera membukanya. Pada saat itu, sebuah bola gelap mulai muncul dari retakan di lantai.
Menyadari gawatnya situasi, Rio mengatakan keadaan menjadi sangat buruk bagi mereka sekarang. Ia kemudian memperingatkan bahwa jiwa gelap akan merasuki mereka dan mengubah mereka menjadi monster sihir. Tiba-tiba, bola itu menerjang ke arah dua bersaudara yang terpojok. Secara refleks, Arata berbalik dan melihat serangan datang dengan cepat ke arahnya. Berteriak agar ia berhati-hati, Rayo mendorongnya dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Benturan itu membuat Arata terbang dan ia berakhir di lantai. Berbaring di tanah, ia melihat ke belakang, memanggil nama kakaknya. Tepat pada saat itu, mata Arata mulai mengalami transformasi. Di hadapannya, kakaknya kini benar-benar diliputi oleh energi gelap yang pekat itu. Bahkan saat dirasuki, ia bertanya sambil tersenyum apakah adiknya baik-baik saja. Melihat ini, Rada jatuh dalam keputusasaan total, tidak bisa mempercayai pemandangan itu. Dalam kilas balik singkat, ia teringat janji kakaknya untuk selalu melindunginya. Mengulurkan tangannya, Rio memanggil namanya untuk terakhir kalinya sebelum ia berubah. Dengan tatapan yang berubah, ia berkata bahwa Arata bisa melakukannya. Tidak bisa menahan air matanya, Arata terus menangis putus asa di lantai. Berteriak tidak, ia memohon kakaknya untuk menahan transformasi itu. Di depan matanya, kakaknya berubah menjadi monster sihir raksasa yang menakutkan. Terpaku, ia hanya bisa bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Berbaring di lantai, ia mulai mempertanyakan segalanya, bertanya-tanya di mana kesalahannya. Dengan tatapan baru di matanya, ia menyatakan bahwa yang harus disalahkan adalah orang-orang yang mengambil segalanya darinya. Pada saat itu, bola energi gelap berbalik dan bergerak ke arahnya. Mengenali bola itu, ia menyadari akhirnya ia telah menemukan bola legendaris. Tercermin di matanya, bola itu dulu tampak sama sekali di luar jangkauannya. Mengulurkan tangan, ia menyatakan bola itu akan menjadi miliknya dan ia akan menjadi seorang Slayer. Saat ia berhasil menggenggam benda itu, ia mulai menyerap semua kekuatan bola itu. Matanya kemudian mulai berubah, pertanda transformasi dimulai. Dalam kesakitan yang luar biasa, ia mulai berteriak saat kekuatan itu melahapnya dari dalam. Pada saat itu, matanya berubah menjadi merah total, menunjukkan prosesnya sedang berjalan. Mengeluarkan teriakan terakhir, ia sepenuhnya dikuasai oleh energi gelap itu. Segera setelah itu, sebuah notifikasi memberitahunya bahwa ia telah menerima perlindungan dari alam iblis. Kemudian pesan sistem lain menampilkan skill baru yang telah ia peroleh. Beralih adegan, kita melihat Goto Takatora dengan tenang berjalan di lorong kantornya. Tersenyum, ia berkata mereka berdua akan menjadi makanan baginya untuk naik level. Baginya inilah yang terjadi ketika petani tak berguna berani menantangnya. Berjalan dengan percaya diri, ia yakin masalahnya diselesaikan dengan sangat mudah. Kembali di ruangan gelap, Arata terus berteriak kesakitan selama transformasinya. Matanya melebar saat ia akhirnya mengerti semua yang telah terjadi pada tubuhnya. Berhasil menyeimbangkan diri, ia mendarat dengan kakinya, merasakan perubahan baru. Melihat tangannya sendiri, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mendapatkan kekuatan bola itu. Sebuah teriakan menggema di ruangan saat makhluk itu menyerang lurus ke arahnya. Dengan gerakan cepat, ia menghindari pukulan yang membuat kawah di lantai. Ia menyadari ia menghindar karena naluri dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan. Menguji tubuh barunya, ia bergerak di sekitar ruangan dengan kelincahan yang mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah antarmuka aneh muncul di hadapannya, menampilkan berbagai informasi. Menganalisis layar, ia melihat levelnya, bar kesehatan, dan bahkan skillnya. Terkejut, ia menyadari bahwa dunia sekarang terlihat berbeda dari yang selalu ia lihat. Makhluk itu kemudian mengaum sekali lagi, bersiap untuk menyerang lagi. Menyuruhnya tenang, ia mendesak kakaknya untuk tidak dilahap oleh energi itu. Mengepalkan tinjunya, ia bersumpah bahwa kali ini ia yang akan menyelamatkannya. Makhluk besar itu berhenti dan menatapnya seolah mengerti apa yang ia katakan. Menyeringai, makhluk itu mengeluarkan auman mengancam ke arahnya. Di bawahnya, makhluk itu terperangkap di kawah besar di tanah. Dengan susah payah, ia berkonsentrasi sekuat tenaga untuk mempertahankan kendali. Melihat ini, makhluk itu menjadi marah dan mendaratkan pukulan dahsyat ke tanah. Lalu tiba-tiba, monster itu melarikan diri, menerobos dinding bangunan. Ia bertanya-tanya mengapa monster itu menghentikan serangannya dan melarikan diri tanpa alasan. Menyadari bahayanya, ia berkata, ia harus menemukannya sebelum menyerang orang lain. Saat itu, energi aneh muncul, dan ia berteriak agar itu menunggu. Pada saat ia menyadarinya, tikus kecil itu sudah sepenuhnya dilahap olehnya. Benar-benar ketakutan, ia menyaksikan transformasi terjadi tepat di depan matanya.
Segera setelah itu, seekor monster raksasa muncul dan menatapnya tajam, siap menyerang. Menerjang maju dengan kecepatan tinggi, makhluk itu bersiap menyerang dengan cakarnya. Ia mencoba menghindar, tapi monster itu jauh lebih cepat darinya. Dengan pukulan kuat, monster itu menghancurkan lantai, tapi ia berhasil melarikan diri. Meluncur di lantai, ia berkata tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk ini, tapi ia dikejutkan oleh pukulan yang mendarat tepat di samping wajahnya. Akibat benturan pukulan itu, ia terlempar dengan keras ke kejauhan. Berbaring di tanah, ia mengatakan pukulannya kuat dan ia harus mengejar kakaknya. Kemudian ia teringat sesuatu yang penting yang bisa mengubah jalannya, pertarungan. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul memberitahunya bahwa ia telah memperoleh skill pertempuran baru. Menyatakan bahwa ia sekarang juga seorang pemburu. Ia bersiap untuk serangan balik. Ia kemudian berkonsentrasi untuk menggunakan salah satu skill yang baru diperolehnya. Menggunakan skill barunya, ia menerjang ke arah monster dengan kecepatan luar biasa. Setelah menggunakan kekuatannya, ia melihat kehancuran yang ia sebabkan di area itu. Melihat bubuk hitam, ia mengatakan bahwa ini adalah kekuatan ledakan. Tapi yang mengejutkan, makhluk itu masih berdiri dan menatapnya. Tanpa membuang waktu, monster itu menyerangnya lagi dengan kekuatan penuh. Dalam keputusasaan, ia berteriak bahwa makhluk itu datang lagi padanya. Terkena pukulan telak, ia dilempar dengan brutal ke tanah. Meskipun terluka parah, ia mencoba mencari kekuatan untuk bangkit dan terus berjuang. Dia bertanya-tanya apakah dia akan mati tanpa melakukan apa-apa sekarang setelah dia menjadi seorang hunter. Saat akan menerima pukulan terakhir, dia menyesal tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Bahkan saat terbaring di tanah, dia berkata dia harus bergegas untuk menyelamatkannya tepat waktu. Saat monster itu bersiap menyerang, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Pada saat itu, energi gelap mulai muncul dari seluruh tubuhnya. Menyadari perubahan itu, mata makhluk itu bersinar terang, tampak terkejut. Tiba-tiba, beberapa serangan bayangan muncul dan menghantam monster itu secara langsung. Terlempar jauh, makhluk itu berteriak saat menerima kerusakan penuh dari serangan itu. Setelah semuanya, dia sepertinya akhirnya pingsan di lantai. Membuka matanya perlahan, dia bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia lalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah dialah yang mengalahkan makhluk itu dengan semua senjata itu. Melihat tangannya, dia mencoba memahami apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Saat itu juga, sebuah notifikasi muncul, memberitahunya bahwa levelnya telah naik dari 1 ke 3. Dia bertanya-tanya apakah levelnya naik karena dia mengalahkan monster itu sendirian. Mengatakan tidak, dia cepat-cepat bangkit mengabaikan semua rasa sakitnya. Dia kemudian menyatakan bahwa itu tidak penting dan melihat melalui lubang di dinding. Sambil berkata dia harus bergegas, dia berlari untuk mencari kakaknya. Lalu dia teringat pria yang mengancamnya di hari itu. Dengan keyakinan besar, dia menyatakan tidak akan pernah memaafkan pria itu. Tiba-tiba, entah dari mana, dia langsung pingsan di tengah trotoar. Berganti adegan, matahari terbenam di balik gedung kota yang besar. Di dalam, seseorang bertanya apakah mereka harus menaklukkan orang yang berubah menjadi monster sihir. Lalu pria pirang itu tampaknya tidak menyukai apa yang baru saja dia dengar. Memasuki tempat itu, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Melihat lubang di dinding, dia mempertanyakan mengapa dinding itu hancur. Dia bilang orang-orang dari sana terlalu lemah untuk menghancurkan dinding itu. Tidak mungkin, katanya dengan marah, menyebut mereka yang bertanggung jawab bajingan. Dalam sebuah kenangan, kakaknya memanggil namanya sambil tersenyum. Memeluknya erat, kakaknya tampak begitu bahagia saat itu. Tapi sekarang setelah berubah, dia berkata bahwa jika itu Arata, apapun mungkin terjadi. Putus asa, Arata berteriak memanggil kakaknya, mengulurkan tangan padanya. Bangun dengan bingung di tempat tidur, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Lalu, bayangan makhluk mengerikan melintas di benaknya. Bangun dari tempat tidur, dia berkata harus menemukan kakaknya di pusat kota. Terkejut dengan situasinya, dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan padanya. Muncul di hadapannya, perawat menyuruhnya untuk tetap di tempat tidur. Dia menjelaskan bahwa mereka menerima telepon tentang dia yang pingsan di jalan. Melihat tangannya yang diperban, dia mulai memproses situasinya. Setelah teringat, dia jatuh ke tanah. Dia mengerti apa yang terjadi. Masih sedikit bingung, dia bertanya pada perawat tempat apa ini. Dia menjawab bahwa ini adalah pos bantuan untuk para pemula. Bertanya-tanya siapa yang membawanya ke sana, dia mengambil sebuah kertas penting. Dia berkomentar bahwa dia seorang pemula dan seharusnya bergabung dengan guild. Sambil berkata, permisi, dia memberitahunya bahwa dia harus pergi ke suatu tempat tertentu.
Sangat kesal, dia berteriak bahwa dia tidak bisa pergi dan harus beristirahat. Memintanya untuk menunggu, dia berbalik dan pergi sejenak. Dengan tatapan serius, dia menatap pintu kamar. Menapakkan kakinya di lantai, dia bersiap untuk turun dari tempat tidur. Berjalan ke pintu, dia mendengar laporan berita tentang monster yang berkeliaran. Terkejut, dia tertegun melihat berita itu sudah menyebar. Dua pria di lorong sedang membicarakan seorang hunter tak dikenal. Mendengar percakapan mereka, dia sadar bahwa Guild sedang mengejar kakaknya. Kembali ke kamar, perawat itu berbicara tentang uang hadiah. Terkejut, dia berteriak memanggilnya ketika melihat dia sudah tidak ada di sana. Melihat tempat tidur yang kosong, dia benar-benar bingung. Berlari di jalanan, dia mencoba mencapai tujuannya secepat mungkin. Dia teringat berbicara dengan kakaknya tentang seorang hunter tak dikenal. Mempertimbangkan kemungkinan itu, dia menyadari kakaknya mungkin berada di dalam retakan sihir. Kalau begitu dia berkata tidak punya pilihan selain mencarinya satu persatu. Tiba-tiba dia mendengar pengumuman tentang retakan baru yang telah muncul. Berdiri di jalan, dia mendengar bahwa semua penduduk harus segera mengungsi. Mempertanyakan kebetulan ini, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus pergi memeriksanya. Di tengah kota, sebuah retakan sihir tingkat perunggu muncul. Semakin dekat, dia menyadari sebuah penghalang telah dipasang di sekitar area itu. Percaya kakaknya ada di sana, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menanganinya. Lalu sambil berkata dia harus pergi, dia berlari dengan kecepatan penuh menuju portal. Saat itu juga, sebuah pesan sistem mengumumkan bahwa penaklukan retakan telah dimulai. Saat dia ditarik masuk, dia merasakan transisi ke lingkungan baru. Di sisi lain, dia menyipitkan mata untuk menyesuaikan diri dengan pemandangan. Menapakkan kakinya di tanah, dia berhasil mendarat dengan selamat. Dengan mata terbuka, dia mengamati pemandangan yang benar-benar baru di hadapannya. Melihat sekeliling, dia menyadari tempat itu sangat berbeda dari luar. Sambil mencari kakaknya, dia berkata, dia hanya akan tahu pasti jika masuk lebih dalam. Tiba-tiba, sebuah layar muncul di hadapannya, membuatnya terkejut. Di sana, sebuah misi muncul, menyuruhnya untuk mengalahkan bos dan menutup retakan itu. Memikirkan bosnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan monster lain di sepanjang jalan. Mengubah kuda-kudanya, dia bersiap untuk apa yang akan datang. Pada saat itu, cakar makhluk mengerikan menyentuh tanah. Muncul di hadapannya, monster serigala level 3 menatapnya tajam. Melihat musuh, dia berkata bahwa kali ini dia harus bertarung sungguhan. Menghadapi serigala, dia memutuskan untuk mengalahkan monster yang lebih lemah untuk maju. Mengarahkan tangannya, dia memutuskan untuk menggunakan skill tempur barunya. Dengan jari terulur, dia berkonsentrasi untuk mengaktifkan kekuatannya. Lalu dia memanggil pedangnya, meneriakkan nama tekniknya. Melihat senjata itu terbentuk, dia merayakan bahwa skillnya berhasil. Marah, makhluk itu mengeluarkan raungan ke arahnya. Maju menyerang, dia mendaratkan pukulan telak di mulut monster itu. Merasakan kekuatan pukulan itu, dia terdorong mundur dengan keras. Terlempar jauh ke belakang, dia berkata dia telah berlatih dengan kakaknya untuk menahan ini. Mencoba menghentikan hentakan, dia menancapkan kakinya dengan kuat di tanah. Dengan teriakan marah, dia menyerbu ke arah monster tanpa ragu-ragu. Semakin dekat, dia melepaskan serangkaian pukulan ke cakar makhluk itu. Setelah mengalahkan serigala, dia berbalik dan berkata semuanya berjalan lancar. Saat itu juga sebuah notifikasi sistem memberitahunya bahwa levelnya telah naik. Menghela napas lega, dia tampak puas dengan hasil pertarungan itu. Tiba-tiba, matanya terbelalak saat merasakan ancaman baru mendekat. Melihat ke depan, dia melihat sekawanan serigala datang ke arahnya. Putus asa, dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengalahkan mereka semua di levelnya saat ini. Sambil memegang senjatanya, dia sadar. Bertarung seperti itu tidak akan berhasil. Lalu dia teringat bisa menggunakan skill yang dia gunakan kemarin. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, para serigala menyerang sekaligus. Mengulurkan tangannya, dia berteriak bahwa itu sia-sia karena dia tidak tahu cara menggunakan kekuatan itu. Dikelilingi oleh para monster, dia menyadari energinya akan habis dengan sangat cepat. Kemudian, sebuah pukulan kuat menghantam semua serigala sekaligus. Di tengah serangan, sesosok misterius muncul dan melenyapkan semua musuh. Orang itu mengomentari skill yang baru saja digunakan dalam pertarungan. Mendongak, dia bertanya pada pendatang baru itu apa itu tadi. Terkesan dengan teknik itu, dia bertanya-tanya apakah orang itu yang menggunakannya. Menyebutkan asosiasi, mereka bertanya apakah Arata adalah hunter tak dikenal itu. Menghadapi trio itu, dia tampak terkejut dengan kehadiran mereka.
Dikenali sebagai Leo Kuji, dia menanyakan atribut pemuda itu. Selanjutnya, Shu Makishima diperkenalkan membetulkan kacamatanya dengan ekspresi serius. Segera setelah itu, Hayato Akagi, anggota lain dari kelompok itu, diperlihatkan mempertanyakan kehadiran mereka. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di tempat seperti ini. Leo kemudian bertanya, apakah Tuan Sion ini adalah salah satu dari 5 kaisar? Tiba-tiba, cakar monster muncul, menerbangkan debu kemana-mana. Mengepung trio itu, binatang buas yang sangat besar muncul, siap menyerang. Melihat situasinya, makhluk-makhluk itu menyerbu ke arah kelompok tersebut. Mengabaikan para monster, Leo berkata dia sedang berbicara dengan orang lain, mempersiapkan serangan. Dia menggerakkan jarinya untuk menggunakan skill. Dia kemudian memanggil teknik terkuatnya yang disebut kejatuhan ilahi Ragnarok. Dengan tangan bersedekap, dia bersiap untuk melepaskan kekuatannya. Melepaskan pukulan yang menghancurkan. Dia mengenai semua musuh sekaligus. Setelah serangan itu, kelompok itu hanya berbalik dan pergi. Melihat kelompok itu, dia tetap bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Leo lalu berbalik dan menyatakan bahwa itulah kekuatan seorang Slayer emas. Menyebutnya situasi yang tidak normal, dia memperhatikan jumlah musuh di celah perunggu. Dia kemudian mendekati pemuda itu dan bertanya apa skill miliknya itu. Tidak tahu harus berkata apa, dia hanya mengonfirmasi bahwa dia menggunakan sebuah skill. Skill itu sepertinya tidak termasuk dalam salah satu dari 5 atribut yang diketahui. Leo mengatakan dia belum pernah melihat teknik itu dan mencatat bahwa dia adalah seorang pekerja lepas. Dengan nada agresif, dia bertanya apa yang pemuda itu datang untuk lakukan di sini. Terpojok oleh pertanyaan itu, dia hanya menghadapi situasi itu dalam diam. Mencoba untuk pergi, dia berterima kasih atas bantuan mereka dan mengatakan dia akan pergi. Tapi Leo menjelaskan bahwa bola-bola itu muncul dari resonansi keinginan yang kuat. Dia melanjutkan mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka cocok dengan 5 atribut. Menganalisis pemuda itu, dia menyadari kekuatannya berbeda dari yang lain. Mengonfirmasi kecurigaannya, dia mengatakan pemuda itu adalah Slayer tak dikenal. Dengan tatapan mengancam, dia menyebutnya tidak beraturan, menunjukkan niatnya. Masih tidak mengerti. Dia menghadapi lawannya dengan ekspresi tegang. Menanyakan apa maksudnya, dia mempertanyakan istilah tidak beraturan. Mencoba menghindari konfrontasi, dia berkata dia harus segera melanjutkan perjalanan. Tapi Leo memperingatkan bahwa meskipun dia tidak mengikuti perintah, ada perintah penangkapan, menyuruhnya untuk tidak menganggapnya pribadi. Dia menerjang pemuda itu. Melihat serangan yang akan datang, matanya melebar karena terkejut. Dengan tinju yang menyala-nyala, dia melayangkan pukulan langsung ke lawannya. Saat terkena pukulan, pemuda itu berteriak, bertanya apa yang tiba-tiba terjadi. Kemampuannya muncul untuk melindunginya dari pukulan itu. Terkejut dengan pertahanan itu, Leo bertanya apakah itu semacam perlindungan jelaga. Terpental ke belakang, dia meluncur di tanah akibat benturan pukulan itu. Menyeringai, Leo berkata, itu tidak terlalu buruk dan menyuruh yang lain untuk menanganinya. Teman-temannya berkomentar bahwa keadaan akan menjadi buruk jika Leo bertarung dengan serius. Dengan senyum jahat, dia bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Meluncurkan serangan baru, dia melemparkan pemuda itu dari tebing tanpa ragu-ragu. Bersembunyi di balik batu, dia mencoba melindungi diri dari serangan api. Berteriak, Leo menyuruhnya untuk menyerah atau dia akan benar-benar menjadi abu. Berjongkok, dia tahu bahwa jika dia tertangkap, dia tidak akan bisa mencari kakaknya lagi. Mengatakan bahwa bersembunyi itu sia-sia, dia melancarkan serangan lain ke arah pemuda itu. Melesat ke depan, serangan api menyapu medan perang. Terkena telak, dia jatuh ke tanah karena kekuatan pukulan itu. Leo memperingatkannya bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa hanya dengan berlari dan bersembunyi. Menyadari itu tidak akan berhasil, dia memutuskan perlu menggunakan salah satu skillnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia sepertinya telah menemukan solusi untuk masalahnya. Penasaran, Leo mengamati perubahan postur lawannya dari kejauhan. Akhirnya berdiri, dia memutuskan untuk menghadapi lawannya secara langsung. Dengan tangan ke depan, dia bersiap untuk apa yang akan datang. Menyeringai, Leo bertanya apakah dia akhirnya memutuskan untuk bertarung. Merasa semuanya sia-sia, dia maju dengan pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Bereaksi terhadap serangan itu, dia berhasil memanipulasi serangan api musuh. Menggunakan kemampuannya, dia melepaskan semburan jelaga untuk menahan pukulan itu. Jelaganya kemudian akhirnya berhasil memadamkan semua api dari serangan kuat itu. Melihat semuanya, Leo hanya tersenyum percaya diri pada situasi tersebut. Dia kemudian berteriak marah, mengatakan bahwa abunya tidak lagi terbakar.
Leo kemudian berkata, dia sepertinya bukan orang abu biasa, tapi mengatakan bahwa ini adalah akhirnya dia mempersiapkan serangan baru. Dengan pukulan kuat, dia berteriak agar pemuda itu menyerah. Memegang pedangnya, dia berteriak bahwa kakaknya sedang menunggunya. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak bisa ditangkap di tempat seperti ini. Bingung dengan situasi itu, Leo mempertanyakan penyebutan seorang kakak. Mendapatkan momentum, dia berlari dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya. Dengan teriakan perang, dia maju untuk melancarkan pukulan. Dia mendaratkan pukulan telak, tetapi Leo berhasil membela diri. Sambil bertahan, Leo bertanya apa yang terjadi pada kakaknya. Terkejut dengan pertanyaan itu, pemuda itu membeku sejenak. Mendapatkan kembali keseimbangannya, dia mundur sedikit sambil mempertahankan posisi bertarungnya. Dia kemudian terdiam sejenak, hanya menatap lawannya. Mengatakan dia harus pergi, dia berbalik untuk meninggalkan lokasi pertempuran. Leo kemudian memberitahunya bahwa dia harus mengalahkan bos celah dan naik level. Sambil tersenyum, dia memperingatkan bahwa dengan kecepatan ini, dia hanya akan menjadi abu. Menggelengkan kepalanya, dia sepertinya setuju dengan apa yang dikatakan. Berterima kasih atas bantuannya, dia mulai berlari kencang. Sambil tersenyum, Leo berteriak agar dia berlatih keras dan dengan semangat. Mendekat, teman-temannya melaporkan bahwa mereka telah melenyapkan semua tubuh iblis. Bertanya tentang pemuda itu, salah satu dari mereka menyadari dia sudah tidak ada lagi. Mengingat anak itu, Leo hanya mengatakan dia adalah orang yang bersemangat. Menyadari suasana hatinya yang baik, rekan-rekannya bersiap untuk perintah berikutnya. Adegan berubah, dan peringatan celah iblis berbunyi di Guild Biru Tua. Seorang wanita mengumumkan bahwa celah telah muncul di distrik Shigeno. Ditandai di peta, lokasi persis celah itu ditunjukkan. Berbalik, dia bertanya apakah Ichika bisa pergi ke lokasi panggilan. Slayer perak Ichika Aoi langsung menerima misi itu dengan jawabannya. Saat senja tiba, gedung-gedung tinggi di kota mulai menyala. Di bawah sana, jalanan yang ramai bersinar dengan cahaya dari iklan dan papan nama yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di trotoar, orang-orang bergegas berlalu lalang. Berdiri di sana, dia berkomentar bahwa berita tentang celah sihir akhirnya tersebar. Dengan menyesal, dia teringat tidak bisa menemukan kakaknya karena orang lain mengalahkan bosnya lebih dulu. Saat itu juga, sebuah pengumuman JSA berjanji bahwa asosiasi akan melindungi semua orang yang mereka bisa. Melihat iklan itu, dia menyatakan harus menangani ini sendirian. Tiba-tiba, peringatan celah sihir berbunyi, dan dia bergumam bahwa celah itu muncul. Di tengah kerumunan, semua orang mengetahui celah itu telah terbuka di distrik Shigeno 4. Kemudian peringatan ponsel memperingatkan semua orang untuk mengevakuasi area tersebut sampai para Slayer tiba. Dikelilingi oleh kerumunan, dia menyadari bahwa distrik Shigeno 4 sangat dekat. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus sampai di sana sebelum Slayer lain menutup area itu. Tanpa berpikir dua kali, dia menerobos maju, berlari melawan arus kerumunan yang melarikan diri. Tepat di depan, sebuah celah sihir peringkat perunggu terbuka di tengah jalan. Tiba di lokasi, dia berharap bisa menemukan kakaknya di dalam celah itu. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa celah sihir adalah area terlarang. Lalu, dua Slayer peringkat perunggu dari Guild Navy muncul dan bertanya apakah dia seorang Slayer. Menyadari sesuatu, salah satu dari mereka menyuruhnya menunggu sebentar karena melihat sesuatu. Sambil menunjuk ke arahnya, pria itu berkata, dia tidak memiliki lencana guild. Dengan nada menghina, dia memanggilnya Slayer menyedihkan, yang bahkan tidak bisa bertarung. Merasa kesal, dia bertanya-tanya siapa orang-orang ini yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka menjelaskan bahwa master mereka akan membersihkan area itu, jadi tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Kehilangan kesabaran, dia bilang itu tidak penting. Dia harus masuk ke dalam secepat mungkin. Mengabaikannya, mereka memperingatkan bahwa mereka tidak bisa membiarkannya lewat karena mereka perlu mengamankan hadiahnya untuk diri mereka sendiri. Sambil menyeringai, salah satu dari mereka menyuruhnya mundur saat dia menyiapkan sebuah jurus. Dia kemudian melepaskan serangan es yang melesat cepat ke arah pemuda itu. Bereaksi tepat pada waktunya, dia berhasil menghindar, mendaratkan pukulan telak pada serangan lawan. Sekarang menghadapi mereka berdua, dia berteriak bahwa dia tidak punya waktu untuk ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, kalau itu maumu. Menerjang maju, dia berteriak bahwa dia akan mengalahkan mereka secepat mungkin. Tersenyum, si penyerang berkata dia telah menjebaknya tepat di dalam perangkapnya. Seketika,
Tanah di bawah kakinya berubah, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisa bergerak, dia menggeram karena tanah tiba-tiba menjebaknya. Berjongkok di depannya, pria itu memperingatkan bahwa rawannya tidak berdasar. Mereka kemudian memperingatkannya untuk berhati-hati, memanggilnya Slayer pemula yang liar. Saat itu seorang gadis muncul sambil berteriak dan bertanya apa yang mereka lakukan. Mengenali pendatang baru itu, dia terkejut melihat Slayer peringkat perak, Aoi Ichika. Sambil berkata akan menyelamatkannya, dia bersiap menggunakan salah satu jurusnya. Dengan satu gerakan, dia melepaskan kekuatan yang menghilangkan jebakan di tanah dan membebaskannya. Dia menarik dirinya keluar dari genangan lumpur yang menjebaknya. Dia kemudian membantunya berdiri sambil bertanya mengapa para Slayer saling bertarung. Menjelaskan situasinya, dia memberitahunya bahwa orang-orang itu tidak mengizinkannya masuk ke celah. Mendengar percakapan mereka, keduanya khawatir dia adalah anggota pendukung untuk Master Guild. Bertekad untuk menghentikannya, mereka menyerang bersama, meluncurkan rentetan serangan padanya. Terkejut, dia berteriak bahwa serangan itu datang entah dari mana. Menciptakan penghalang, dia melindungi dirinya dari berbagai pukulan yang datang ke arahnya. Terlempar ke tanah, dia berkata dia benci harus melawan orang lain. Sambil menunjuk ke arahnya, dia memintanya untuk bertarung bersamanya dengan dukungannya. Meskipun terkejut, dia bilang dia belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya, tapi dia menerima bantuannya. Lalu dia menyebutkan nama jurusnya dan bersiap untuk memberikan dukungan. Saat kekuatan mengalir ke dalam dirinya, dia bertanya-tanya apa itu, menyadari bahwa dia merasa berbeda. Dia menjelaskan bahwa pertarungan akan jauh lebih mudah sekarang dengan dukungannya. Mengerti maksudnya, dia melesat ke arah dua lawannya dengan kecepatan tinggi. Melihatnya menerjang maju, salah satu dari mereka bertanya, bukankah orang itu bergerak lebih cepat dari sebelumnya? Dengan serangan cepat, dia memukul salah satu Slayer yang tidak mampu bertahan. Setelah serangan itu, kedua lawan sudah jatuh dan kalah di tanah. Melihat tangannya, dia berkata tubuhnya terasa ringan dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Memeriksa statistiknya, dia menyadari level mananya telah meningkat secara drastis. Mendekatinya, dia bertanya apakah dia menebas mereka, tetapi dia bilang dia menggunakan punggung pedangnya. Mendengar jawabannya, dia mulai mengatakan sesuatu tentang mereka berdua. Melihat lencana guild mereka, dia berkata, mereka dari guildku, memalukan sekali. Menyadari hubungannya, dia mengerti dia adalah Slayer tip air dari guild Takatora. Berterima kasih atas bantuannya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Arata saat dia menanyakan namanya. Sambil tersenyum, Ichika memperkenalkan dirinya dan memujinya, mengatakan bahwa dia cukup kuat. Saat dia hendak bertanya tentang guildnya, dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh di udara. Dengan tatapan marah, dia menunjukkan bahwa dia sangat marah dengan seluruh situasi ini. Saat mereka melarikan diri, para Slayer yang kalah berteriak bahwa mereka harus segera menemukan Master Takatora. Mendengar nama itu, dia berkata dia perlu memperingatkan Rei tentang apa yang telah dilakukan Takatora. Mengingat wajah pria itu, dia menjadi sangat marah hanya dengan memikirkannya lagi. Mengalihkan pembicaraan, dia kembali fokus pada situasi di depannya. Di dekat celah, dia memperingatkan bahwa mereka perlu membersihkan area itu sebelum orang lain muncul. Sedikit bingung, dia tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Sambil menunjuk ke arahnya, dia menjelaskan bahwa dia telah mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di area peringkat rendah. Mengingat buff-nya, dia bertanya apakah dukungannya tidak membuat pertarungan menjadi lebih mudah baginya. Sambil tersenyum, dia berterima kasih lagi padanya, membenarkan bahwa bantuannya luar biasa. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah dia mau bekerja sama dengannya untuk membersihkan celah sihir. Meskipun dia pikir itu berbahaya, dia menerima tawarannya. Dia merayakannya dengan menyuruhnya, ayo, dengan tatapan percaya diri, dia menyuruhnya untuk memastikan dia bisa mengikutinya. Penuh energi, dia menjawab bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Berdampingan, keduanya akhirnya bersiap untuk memasuki celah sihir yang besar. Lalu, layar biru muncul mengumumkan bahwa penyerbuan ke celah akan segera dimulai. Memasuki celah itu, mereka melangkah ke dunia yang benar-benar baru dan tidak dikenal. Terkejut, dia melihat sekeliling sambil bertanya-tanya tempat macam apa ini. Di latar belakang, seekor laba-laba raksasa terlihat di sarangnya menunggu mangsa. Di dalam gua, air menetes perlahan ke danau yang gelap dan dalam. Bergerak melalui koridor batu, keduanya berjalan menuju cahaya yang jauh. Dia kemudian menjelaskan bahwa celah itu adalah dimensi lain, jadi mereka harus berhati-hati. Berjalan melewati area itu, dia menyadari kakaknya tidak ada di sana, dan tidak ada monster sihir. Dia kemudian berpikir akan terlalu sulit untuk menemukan kakaknya dengan mudah. Dengan buff dari Ichika,
Dia memutuskan akan belajar bertarung dan fokus untuk menaikkan level. Dari balik batu, sebuah kaki besar bercakar menghentak tanah dengan keras. Seketika itu juga, mereka berdua mendongak, terkejut dengan kehadiran yang telah muncul. Di hadapan mereka, Goblin level 5 muncul sambil memegang gada kayu besar. Mengingat pertarungan terakhir, dia berkata bahwa Goblin adalah monster peringkat terlemah. Dengan senjata di tangan, dia menerjang maju dan mendaratkan pukulan fatal pada monster itu. Setelah serangan itu, dia berkata, dia bisa menangani tantangan level ini dengan mudah. Tiba-tiba, semakin banyak kaki Goblin mulai muncul dari semua sisi gua. Tepat setelahnya, gerombolan monster raksasa muncul tepat di hadapannya. Menghadapi kerumunan itu, dia ragu apakah bisa menangani musuh sebanyak ini. Pada saat itu, Ichika menggunakan salah satu skillnya memperkuatnya untuk pertarungan besar. Dengan dukungan itu, statusnya diperbarui, menunjukkan peningkatan besar pada kekuatan serangannya. Sambil tersenyum, dia berteriak agar dia bertarung habis-habisan melawan musuh. Menyerang dengan sekuat tenaga, dia naik level dan mengalahkan beberapa monster sekaligus. Melihat hasilnya, dia berkata bahwa dengan bantuannya, dia bisa dengan mudah menangani peringkat perunggu. Berterima kasih padanya, dia memuji skill buff-nya yang benar-benar luar biasa. Dengan bangga, dia menyombongkan diri bahwa dia adalah pilar pendukung utama di guild-nya. Tiba-tiba, dia menyadari ada gerakan aneh yang mendekat dari belakang rekannya. Dia lalu berteriak, memperingatkan bahwa ada monster yang bersiap menyerang tepat di belakangnya. Tanpa berbalik, dia menciptakan perisai air untuk bertahan dari serangan mendadak itu. Dari dalam penghalang, dia sudah bersiap menggunakan skillnya yang lain. Melepaskan serangan air yang kuat, dia menghantam Goblin yang menyerang tepat di kepala. Terkesan dengan kelincahannya, dia menyadari pengalamannya berada di level yang berbeda. Melihatnya berhenti, dia bertanya ada apa dan mendesaknya untuk terus maju. Dia lalu menjawab bahwa dia ingin naik level untuk melindungi orang-orang sepertinya. Sambil tersenyum, dia berkata, dia mengerti betul apa yang dia maksud dengan itu. Tepat setelahnya, dia memperingatkannya bahwa pertama-tama, dia harus melawan banyak monster. Terkejut dengan jumlahnya, dia bertanya-tanya apakah ini situasi yang tidak biasa di dalam dungeon. Menerima dukungannya sekali lagi, dia merasa lebih kuat untuk bertarung. Merasa disemangati, dia berpikir jika dia mendukungnya, dia harus melakukannya. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap menghadapi gerombolan Goblin yang sangat besar. Sambil berteriak, dia menyerbu ke kerumunan, naik level dengan setiap pukulan yang berhasil. Setelah pertempuran, dia berkata bahwa jika dia mengalahkan musuh sebanyak ini, dia akan menjadi lebih kuat. Sambil tersenyum, dia memberinya selamat atas kerja bagus yang dia lakukan sendirian. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul menunjukkan dia melompat dari level 6 ke 10. Layar notifikasi mengonfirmasi bahwa dia benar-benar naik 4 level sekaligus. Tepat setelahnya, notifikasi lain mengumumkan bahwa dia telah memperoleh skill tempur baru. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, dia terdiam sejenak. Keadaan menjadi lebih buruk. Gerombolan Goblin lain muncul dengan monster yang bahkan lebih ganas. Melihat musuh 2 kali lipat, dia memperingatkan bahwa serangan biasa tidak akan cukup. Dengan cemas, dia bertanya apakah dia bisa menyerang musuh dari jarak jauh. Lalu dia teringat bahwa dia baru saja mendapatkan skill serangan baru. Melihat daftar skillnya, dia memutuskan akan menggunakan kemampuan baru itu sekarang. Dengan mata terfokus, dia mulai mempersiapkan serangan terbarunya yang paling kuat. Meneriakkan nama serangannya, dia melepaskan serangan yang melesat ke arah gerombolan itu. Tanpa kesempatan untuk bertahan, salah satu Goblin terkena serangan itu telak. Dengan tangan terulur, dia menyaksikan hasil dari kekuatan barunya yang menghancurkan. Setelah benturan, kepulan besar asap gelap memenuhi seluruh area. Terkesan, dia memuji serangannya dan berkata itu hebat dan menyelesaikan masalah. Dengan bersemangat, dia memberitahunya bahwa mereka harus langsung menuju bos terakhir. Hasilnya, sebuah notifikasi muncul menunjukkan dia naik 2 level lagi. Mengonfirmasi notifikasi itu, levelnya naik dari 10 langsung ke level 12. Melihat ke dalam gua, mereka melihat sebuah lorong yang lebih dalam dan lebih gelap tepat di depan. Berhenti di pintu masuk, dia berkata bosnya mungkin ada di dalam area itu. Berlari dengan hati-hati, mereka maju untuk menghadapi bos bersama untuk pertama kalinya. Kemudian, mereka melihat ke depan dan terkejut dengan apa yang mereka temukan di ruangan itu. Di bagian belakang, seorang ksatria lapis baja besar sedang duduk menunggu tantangan. Mengepalkan tinjunya dengan erat, makhluk itu berdiri untuk memulai pertempuran terakhir. Lalu bos itu menampakkan dirinya seekor ogre level 15 yang siap bertarung. Menghadapi bos itu, dia berkata, ini bukan waktunya untuk merasa terintimidasi.
Bos itu mengeluarkan suara, tapi dia tidak bisa mengerti bahasa aneh yang diucapkannya. Saat itu juga, senjata bos itu mulai mengumpulkan kekuatan listrik yang sangat besar. Kemudian monster itu melepaskan serangan ke arah mereka berdua dengan sekuat tenaga. Melompat di depannya, dia berteriak agar dia menyerahkan semuanya padanya. Dia lalu menciptakan perisai air untuk bertahan dari serangan listrik yang besar itu. Dengan tangan terulur, penghalangnya berhasil menahan serangan kuat bos itu. Berusaha keras, dia berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan pertahanannya. Pertahanannya hancur dan dampak dari serangan itu membuat mereka berdua terpental. Setelah benturan itu, dia berlutut dengan satu kaki, tampak kelelahan. Di tanah, dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar bos peringkat perunggu dengan listrik. Tanpa memberi mereka waktu untuk pulih, monster itu menembakkan serangan listrik lain dari senjatanya. Dia memberitahunya bahwa dia akan bertahan dan memintanya menggunakan celah itu untuk menyerang. Sekali lagi, dia menciptakan perisai air untuk memblokir serangan bos berikutnya. Dengan susah payah, dia berkata dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk maju. Berpikir dia tidak bisa selalu dilindungi, dia memutuskan dia bisa bertarung sendiri. Sambil berteriak, "Aku datang." Pemuda itu menyerang bos dengan semua yang dimilikinya. Melompati senjatanya, dia menghindari serangan listrik monster besar itu. Melihat celah yang sempurna, dia bersiap menggunakan skill barunya. Dengan pukulan kuat, dia menghantam senjata yang dipegang ogre itu. Setelah melancarkan serangan, dia mengamati hasil dari teknik terbarunya. Melihat kesempatannya, dia bersorak, mengatakan, mereka hanya perlu menyingkirkan senjata itu. Akibat benturan pukulan itu, senjata besar bos itu terbang jauh, jatuh berdentang ke tanah. Tangan monster itu terluka parah, tidak bisa lagi memegang senjatanya. Mengabaikan rekannya, bos itu menyerang lurus ke arah pemuda itu. Dengan putus asa, dia menyadari dia tidak akan bisa lolos dari serangan monster itu tepat waktu. Tanpa tempat untuk lari, dia terkena serangan langsung dari ogre itu. Benturan itu melemparkannya ke belakang, membuatnya terluka parah. Melihat ini, dia benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Terbaring di tanah, dia memanggilnya, berlari dengan putus asa ke sisinya. Menciptakan perisai air, dia melindungi mereka berdua dari bahaya. Mengatakan padanya tidak apa-apa, dia meletakkan tangannya di lukanya untuk menyembuhkannya. Dia kemudian menggunakan salah satu skill pemulihannya untuk membantu rekannya. Dengan sihirnya, lukanya mulai sembuh dengan cepat. Perlahan, luka besar itu mulai menutup, tapi dia masih bisa merasakan sakitnya. Masih di tanah, dia menggertakkan giginya menahan rasa sakit dari serangan itu. Membantunya berdiri, dia bertanya, apakah dia bisa terus bertarung sekarang? Di depan, bos itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras dan bersiap-siap. Melesat ke arah mereka, monster itu menyerang dengan kecepatan yang mengejutkan. Terkesan, dia memperhatikan gerakannya cepat dan monster itu datang tepat ke arah mereka. Mempersiapkan pukulan, bos itu menghantam penghalang pelindung dengan sekuat tenaga. Benturan itu menghantam perisai airnya, yang menerima kekuatan penuh dari serangan bos itu. Melihat kekuatan mentahnya, dia berkata, ini gawat dan perisai itu tidak akan bertahan. Dia lalu memberitahunya bahwa mereka perlu menghentikan gerakannya untuk mengalahkannya dalam satu pukulan. Saat itu juga dia melihat celah kecil di leher monster itu, sebuah titik lemah. Dia bertanya, apakah dia bisa melakukannya? Dan dia mengonfirmasi rencana itu dengan sebuah teriakan. Saat dia menyerang dengan pukulannya, dia maju dari samping untuk mendekati bos itu. Monster itu kemudian menoleh, menatap tajam pemuda yang mendekat. Tanpa membuang waktu, ogre itu mengayunkan pukulan kuat ke arahnya. Menatap tinju monster itu, dia bersiap menahan dampak pukulan yang akan datang sambil berkata, di sana. Dia menyiapkan salah satu serangannya sendiri untuk serangan balik. Dia kemudian melepaskan serangannya yang mendarat telak di lengan bos. Saat terkena serangan, cahaya merah tiba-tiba berkedip di dada monster besar itu. Serangan itu berhasil, memaksa bos untuk terhuyung mundur sejenak dan berlutut sambil berteriak, sekarang kesempatan kita. Dia memberitahunya ini adalah saatnya untuk menyerang. Sambil memegang senjatanya, dia menyatakan tidak akan dilindungi sepanjang waktu lagi. Untuk membantu, dia menggunakan skillnya yang lain untuk memperkuat serangannya. Dengan tangan tergenggam, dia berteriak agar dia menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkannya. Menerima dukungannya, dia berbalik dengan senyum percaya diri di wajahnya. Matanya kemudian berubah menjadi merah, menunjukkan dia siap untuk pukulan terakhir. Berlari dengan kecepatan penuh, dia menyerbu maju untuk serangan terakhir melawan bos. Melompat ke udara, dia berteriak sambil menyiapkan serangan dengan senjata gelapnya. Dengan tatapan penuh amarah, dia fokus untuk mendaratkan serangan penentu.
Dengan satu pukulan terakhir yang menentukan, dia menyerang leher monster itu dengan senjatanya. Tubuh bos itu kemudian jatuh ke tanah, akhirnya terkalahkan setelah pertempuran panjang. Menghadapi musuh yang telah dikalahkan, dia mengatur napasnya dari pertarungan yang sengit. Segera setelah itu, sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa bos retakan telah dikalahkan. Layar lain mengumumkan bahwa dia telah naik level dari 12 menjadi 13. Berlari ke arahnya, dia memanggil namanya, terlihat sangat lega. Sambil tersenyum, dia mengangkat tangannya untuk melakukan tos dengannya atas kemenangan besar itu. Dia menatap tangannya sepertinya tidak mengerti isyaratnya. Bukannya menepuk tangannya, dia maju dan mencium pipinya. Tepat setelah itu, mereka akhirnya melakukan tos untuk merayakannya. Sebuah layar kemudian mengumumkan retakan sihir telah dibersihkan dan sekarang akan menghilang. Berteriak agar mereka pergi, mereka berlari menuju pintu keluar gua yang gelap. Keluar dari retakan, mereka berdua berlari kembali ke dunia nyata sebelum retakan itu tertutup. Di belakang mereka, retakan sihir besar itu mulai perlahan menutup di jalan. Kembali ke kota, mereka akhirnya aman setelah pertarungan. Melihat tangannya, dia berkata, dia tidak menemukan kakaknya, tetapi menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan kelelahan penuh dari pertempuran yang baru saja dia jalani. Tidak dapat berdiri lebih lama lagi, dia jatuh berlutut. Benar-benar kelelahan. Khawatir, dia bertanya apakah dia baik-baik saja, menunjukkan bahwa dia terluka parah. Dengan tatapan khawatir, dia dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Mencengkeram lengannya dengan kuat, dia menariknya ke atas, membantunya berdiri. Membantunya berjalan, dia berkata, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Dia kemudian bertanya, apakah mereka akan pergi ke klinik karena dia tidak merasa begitu parah. Adegan berubah, menunjukkan sebuah bangunan besar yang terang benderang di malam hari. Tiba di lokasi, dia bertanya tempat apa itu, Persekutuan Navy. Begitu di dalam, dia menyuruhnya menunggu di sana dan berganti pakaian jika dia mau. Meninggalkan ruangan, dia memberitahunya bahwa dia harus menyampaikan laporannya terlebih dahulu. Duduk di sofa, dia bertanya-tanya laporan macam apa itu. Setelah beberapa saat, dia membuka pintu, mengatakan dia terlalu lama. Melihat ke dalam, dia menyadari tempat ini bukanlah klinik asosiasi. Meninggalkan ruangan, dia berjalan, menyusuri lorong, dan menabrak seorang wanita. Berlari di lorong, wanita itu tidak bisa berhenti tepat waktu untuk menghindari tabrakan. Tidak dapat menghindar, dia menabrak wanita yang berteriak kaget itu. Agar dia tidak jatuh, dia memeluknya erat-erat di lorong. Dengan nada khawatir, dia bertanya apakah dia baik-baik saja setelah tabrakan itu. Sedikit terkejut, dia hanya mengangguk kecil pada pemuda itu. Menyadari siapa dia membeku, ketakutan dengan situasinya. Dengan lembut melepaskannya, dia memegang bahunya untuk meminta maaf. Sambil meminta maaf, dia lari untuk melarikan diri dari situasi itu secepat mungkin. Mengingatnya, dia menyadari bahwa dia adalah ketua Persekutuan Navy, sebuah bahaya. Saat dia melarikan diri, wanita itu berdiri diam di lorong, melihat ke arahnya. Menyentuh bahunya, dia sepertinya merasakan sesuatu yang aneh baru saja terjadi. Masih bingung, dia bertanya-tanya tentang situasi aneh apa itu. Memasuki ruangan, dia menemukan Ichika sedang duduk dan memanggilnya untuk berbicara. Sambil tersenyum, dia berkata dia sudah kembali dan melakukan pekerjaan dengan baik. Melihat kesusahannya, ketua bertanya apakah terjadi sesuatu di dalam retakan. Marah, dia bilang dia tidak percaya pria itu menggunakan anak buahnya sesuka hatinya. Sekarang lebih tenang, dia mulai menjelaskan apa yang telah dilakukan oleh orang bernama Goto Takatora ini. Setelah mendengar semuanya, sang ketua terkejut bahwa dia memonopoli sebuah retakan. Kecewa, Ichika menyesali memiliki seseorang seperti dia di persekutuannya sendiri. Dengan tatapan serius, sang ketua berkata dia akan memutuskan bagaimana cara menanganinya. Tapi mengubah topik pembicaraan, dia ingat bahwa hal terpenting sekarang adalah sesuatu yang lain. Dia kemudian teringat pada anak laki-laki yang dia temui di lorong tadi. Keesokan harinya, dia berpikir tentang bahaya yang dihadapinya saat bertemu dengan ketua Persekutuan Navy. Tiba-tiba matanya terbelalak melihat pemandangan yang terjadi tepat di depannya. Di bawah sana, monster api besar sedang menyerang para Slayer di lokasi. Di tengah serangan, dia melihat seorang anak tepat di jalur bahaya. Khawatir dengan situasinya, dia menggertakkan giginya, tegang melihat pemandangan itu. Melihat serangan monster itu, dia maju ke depan. Berlari untuk menyelamatkan anak yang dalam kesulitan. Penghalang pelindung hancur akibat kekuatan serangan api besar itu. Marah,
Slayer itu berteriak bahwa itu sia-sia karena dia tidak bisa menghentikan monster itu. Tiba-tiba, serangan gelap menghantam makhluk itu dari atas dengan kecepatan luar biasa. Melihat ke samping, anak laki-laki itu tertegun dengan apa yang baru saja terjadi. Mendarat di tanah, dia menciptakan dampak besar yang menerbangkan banyak debu. Kemudian, energi gelap yang kuat mulai terpancar dari tubuhnya, benar-benar mengelilinginya. Terbaring di tanah, Slayer itu bertanya-tanya apa itu, jika dia juga seorang Slayer. Asap gelap kemudian mulai muncul di tengah jalan. Dengan mata merah, dia mengulurkan tangannya dan mengendalikan energi gelap yang luas. Terkejut, Slayer itu hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depannya. Dia kemudian bertanya-tanya skill macam apa itu karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menghentakkan kaki dengan keras, makhluk api itu menyerbu maju untuk menyerang pendatang baru. Berdiri di hadapannya, monster berkepala dua itu menatapnya dengan mata merahnya. Dengan senjata di tangan, dia bersiap untuk melindungi orang-orang yang jatuh. Mata monster itu kemudian bersinar, menandakan ia akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan kedua kepalanya, monster itu meluncurkan semburan api besar lurus ke arahnya. Dengan kepala tertunduk, dia bersiap untuk menahan dampak pukulan yang akan datang. Menggunakan senjatanya, dia berhasil menahan serangan api monster yang kuat itu. Dengan tatapan penuh tekad, dia menghadapi makhluk besar berkepala dua itu. Setelah terkena serangan, monster api itu mulai perlahan menghilang. Tubuh makhluk itu larut menjadi asap, perlahan-lahan menghilang dari tempat kejadian. Hanya asap hitam yang tersisa di tanah tempat monster besar itu pernah berdiri. Dari kejauhan, seorang pria menyaksikan seluruh pertarungan dari atas gedung. Dengan seringai di wajahnya, dia menopang dagu dengan tangannya, mengamati segalanya. Mengatakan ini semakin menarik, dia terus menyaksikan pemandangan dari atas. Adegan berganti, markas besar Asosiasi Slayer Jepang diperlihatkan. Di ruang rapat, seorang pria mengumumkan bahwa mereka akan memulai rapat. Jinosuke Doju mengumumkan dimulainya Dewan Lima Surga kepada semua orang. Di sampingnya ada Red Kuji, Slayer peringkat emas dari Guild Flaming Lion. Juga hadir Rei Isaki, Slayer peringkat emas dari Guild Navy. Juga hadir dalam rapat itu Takuto Nagihara, Slayer peringkat emas dari Guild Jade Sky. Sambil menguap, Shioninamori dari Guild Kaizen tampak sangat bosan dengan situasi ini. Mengangkat topik, pemimpin mengatakan bahwa celah abnormal semakin sering muncul. Melaporkan sebuah kasus, Red Kuji mengatakan bahwa celah peringkat perunggu melepaskan banyak monster. Rei Isaki menambahkan bahwa bos yang lebih kuat dari peringkatnya juga bermunculan. Sambil tersenyum, salah satu Slayer mengatakan bahwa ini hanyalah latihan yang bagus. Merasa itu meremehkan, Takuto mengatakan itu cara yang ceroboh untuk melihat situasi ini. Suasana tegang kemudian mulai terbentuk di antara kedua Slayer itu. Sambil menyombong, Red mengatakan guildnya telah menangani lebih banyak kasus daripada guild Takuto. Terganggu oleh komentar itu, Slayer berambut merah itu mendecakkan lidahnya tanda tidak setuju. Meminta perhatian, Jinosuke bertanya apakah dia akan mengabaikannya dalam rapat. Rei kemudian bertanya, apa yang bisa menjadi penyebab insiden yang sering terjadi ini? Dia berteori bahwa ada sesuatu yang berubah dan ini bisa menjadi kunci kebenaran. Meminta mereka untuk melaporkan semuanya, dia beralih ke agenda rapat berikutnya. Topik baru itu mengejutkan semua orang karena tentang irregular yang terkenal dan ditakuti. Mengonfirmasi subjeknya, dia mengatakan irregular itu telah berpindah-pindah di antara celah-celah. Mendengar ini, Rei melaporkan bahwa seseorang seperti itu muncul di guildnya dan kemudian menghilang. Mendengar tentang kemampuan aneh itu, Takuto menjadi termenung tentang pemuda misterius itu. Merumuskan sebuah teori, dia menyarankan bahwa mungkin dia tidak termasuk dalam guild manapun. Sambil tersenyum, Takuto menegaskan bahwa pemuda itu pastilah salah satu dari Mege. Pernyataan itu membuat pemimpin dan ketua guild benar-benar terkejut dan kaget. Sambil mendengus, Red Kuji bereaksi dengan jijik terhadap teori yang baru saja didengarnya. Membentak Takuto, dia menyuruhnya untuk tidak bicara omong kosong tentang anak laki-laki itu. Terkejut dengan pengungkapan itu, Rei bertanya apakah dia juga pernah bertemu dengannya, dan dia membenarkannya. Mengingat pertarungan itu, dia bilang tidak mungkin dia bersama Mage. Melihat reaksi semua orang, Takuto mulai menertawakan situasi tersebut. Mengedipkan mata sambil tersenyum, dia bilang dia hanya bercanda dengan mereka. Lelucon itu membuat Red Kuji semakin jengkel dengan teman segildnya. Mempertahankan senyum tenangnya, Takuto tampaknya menikmati ketegangan di ruangan itu. Melanjutkan rapat, Jinosuke menjelaskan bahwa perintah penangkapan masih bersifat opsional. Sambil tersenyum, Shion mengatakan bahwa kalau begitu, tidak ada alasan untuk khawatir. Menyarankan agar mereka tidak perlu terobsesi, dia tampaknya tidak peduli dengan masalah itu. Kata-katanya membuat para Slayer lain di rapat itu terdiam sesaat. Berdiri,
Dia bilang dia harus pergi dan meninggalkan ruang rapat. Mata emasnya kemudian berkilau, memperlihatkan tatapan yang serius dan sangat bertekad. Di langit-langit, sebuah kamera keamanan mengawasi setiap gerakannya. Saat dia pergi, kamera terus mengikutinya di setiap langkah menyusuri lorong. Menatap layar, pemimpin memperingatkan mereka untuk tidak mengabaikan perubahan apapun dan bersiap. Di ruangan lain, seorang pria mengatakan bahwa pertempuran akan semakin sulit mulai sekarang. Memikirkan si irregular, Takatura menyebutnya masalah yang tidak bisa diabaikan. Sambil tersenyum, dia mengatakan jika dia bisa menangkapnya, pengaruhnya akan tumbuh. Dia kemudian berpikir bahwa ini akan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mengingat informasi itu, dia tahu si irregular menggunakan skill yang belum pernah dilihat siapapun. Dalam ingatannya, dia teringat sebuah lorong gelap dengan sosok di kejauhan. Berdasarkan apa yang dia ketahui, dia berteori bahwa si irregular memiliki kemampuan berbasis cahaya. Sambil tersenyum, dia berkata kalau begitu dia tahu di mana dia akan muncul. Bangun, dia bersiap untuk melaksanakan rencananya secepat mungkin. Mengetuk pintu, dia bilang dia harus segera menangani elemen berbahaya ini. Sementara itu, sebuah celah sihir muncul di tengah jalan, mengejutkan semua orang. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat ke arah celah itu, merasakan sebuah kehadiran. Tanpa pikir panjang, dia berlari dengan kecepatan penuh menuju celah baru yang muncul. Tiba di lokasi, dia menemukan Takatora menunggunya dengan senyuman. Dengan marah, dia memelototi pria yang menunggunya tepat di tengah jalan. Dengan nada mengejek, Takatora mengatakan sudah lama sekali dia tidak menunjukkan dirinya. Sambil tersenyum, Takatora memberitahunya bahwa dia tidak bebas dan dia akan menangkapnya. Dia berteriak marah, menuntut untuk mengetahui niatnya dan menyuruhnya untuk tidak menghalangi jalannya. Takatora kemudian mengungkapkan bahwa monster sihir dari hari itu adalah kakak laki-lakinya. Pengungkapan itu membuatnya terkejut dan tak bisa berkata-kata dengan ekspresi kaget. Sambil tersenyum, Takatora mengatakan dia akan menyingkirkannya sebagai bantuan. Berteriak padanya untuk tidak main-main dengannya, pemuda itu dipenuhi amarah dan frustrasi. Dengan tangan terulur, dia bersiap untuk menggunakan salah satu serangannya. Menggunakan kekuatannya, dia menembakkan serangan gelap ke arah Takatura. Mengenali serangan itu, Takatura mengatakan dia belum pernah melihat Slayer menggunakan yang seperti itu. Dengan sihirnya sendiri, dia menangkis serangan yang datang ke arahnya. Melihat serangannya terhapus, dia menjadi marah dan tidak bisa mempercayai matanya. Menyerbu dengan senjatanya, dia menerjang Takatura dengan sebuah serangan. Dengan tatapan mengejek, Takatura mengatakan senjatanya lambat dan tidak berguna. Kemudian, dia melancarkan serangan air besar yang melesat lurus ke arahnya. Saat terkena, dia berteriak kesakitan, menerima dampak penuh dari serangan itu. Serangan air itu menghantamnya dengan kekuatan penuh, menyebabkan ledakan besar di lokasi. Benturan itu membuatnya terbang, dan dia menderita kerusakan parah dari serangan itu. Terbaring di tanah, dia berteriak kesakitan, terlalu lemah untuk bangun. Melemah, dia berpikir serangan itu terlalu cepat dan berat untuknya. Dengan nada mengejek, Takatora bertanya, apakah hanya itu yang dia punya? Menatap lawannya, dia bertanya-tanya, apakah ini kekuatan seorang Slayer emas? Melihatnya masih bergerak, Takatora terkejut, dia masih bisa melawan. Dipenuhi amarah, dia bangkit siap untuk terus bertarung dengan semua yang dia miliki. Matanya bersinar dengan intens, menunjukkan dia tidak akan menyerah dalam pertarungan. Lalu dia melepaskan asap tebal dan gelap yang menyebar ke seluruh jalan. Takatura bertanya-tanya, apakah itu tabir asap baginya untuk melarikan diri? Tiba-tiba, serangan melesat keluar dari asap dan menuju ke arah Takatura. Sambil tersenyum, dia berkata, jadi itu yang dia rencanakan. Menciptakan senjata, dia bilang dia bisa membaca serangan seperti itu. Dengan satu serangan, dia menangkis serangan yang datang ke arahnya. Terlempar keluar dari asap, dia berteriak saat serangan balik mengenainya. Dengan serangan cepat, Takatora memukulnya dan melemparkannya ke sebuah gedung. Berteriak bahwa ini sudah berakhir, Takatora merespons dengan mengungkapkan rencananya. Dengan marah, dia bilang dia tidak akan membiarkan itu terjadi apapun yang terjadi. Di tanah, dia mendengar Takatora mengatakan bahwa dia hidup di dunia yang berbeda. Sambil tersenyum, Takatora mengatakan dia akan menjadi korban untuk pedang esnya. Mendengar ejekan itu, dia terkejut dan sepertinya mengingat sesuatu. Berteriak, dia mengatakan bola itu miliknya dan semuanya adalah kesalahan Takatora. Dengan mata bersinar karena amarah, dia berteriak dengan sekuat tenaga. Menyerbu dengan senjatanya, dia melepaskan serangan kuat ke arah Takatora. Menyadari intensitasnya, Takatura mengatakan bahkan setelah bangkit, hanya ini yang dia punya. Dengan pukulan cepat, dia menghantam pemuda itu.
ke tanah dengan serangan yang tepat. Sambil tersenyum, Takatura bertanya, apakah dia tidak mau menyerah dengan tenang sekarang? Kemudian dia melancarkan serangan yang membekukan seluruh area di sekitar mereka. Terjebak di dalam es, dia menyadari dia tidak bisa bergerak dan ini gawat. Dari kejauhan, Takatura melancarkan beberapa serangan es ke arahnya saat dia terjebak. Dengan ledakan energi yang besar, serangan itu menghantam titik tersebut dengan kekuatan penuh. Setelah serangan itu, dia terbaring di tanah, benar-benar kalah dan terluka parah. Melihatnya tergeletak, Takatura menyebutnya menyedihkan karena pingsan akibat serangan itu. Dengan senjata di tangannya, dia berkata, sudah waktunya untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apa itu karena serangannya diblokir. Saat itu, dua wanita muncul di tempat kejadian menghadapinya secara langsung. Dengan ekspresi serius, mereka berdua bersiap untuk konfrontasi yang akan segera dimulai. Saat tiba, dia berkata mereka sepertinya membuat kekacauan besar. Mempertanyakan apa yang dia lakukan, dia menyebutkan para pemburu bertarung di pusat kota. Dia kemudian berkata bahwa dia telah mengawasinya, mencatat bahwa dia melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Tapi dia membela diri, memberitahunya bahwa anak itu adalah seorang irregular. Melihat anak itu di tanah, dia bertanya apakah itu alasan untuk menyerangnya. Mendekati anak itu, dia memberitahunya bahwa semua akan baik-baik saja dan dia akan membantunya. Dia kemudian teringat wajah gadis yang membantu anak itu. Menggunakan kemampuannya, dia mulai menyembuhkan lukanya di sana. Selama penyembuhan, dia tetap menutup matanya menerima perawatan. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya dan terlihat pulih. Melihatnya, dia bertanya mengapa Ichiyumi ada di sana, dan dia menyuruhnya untuk tidak bergerak. Dengan tatapan serius, dia dengan tegas menyatakan tidak akan membiarkannya. Sebuah ingatan melintas di benaknya. Dia teringat permintaan untuk memaafkan penjahat itu. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak bahwa dia tidak akan pernah memaafkan orang itu. Melihat reaksinya, dia bertanya ada apa sebenarnya. Dengan mata terbelalak, dia membeku saat wanita itu memegangnya. Melihat kejadian itu, pria itu memperingatkan bahwa jika dia membantunya, dia akan menentang asosiasi. Dia membalas bahwa tidak ada perintah penangkapan untuk anak itu. Sambil menyeringai, dia berkata, kalau begitu, dia akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya ikut campur dan akan menanganinya secara pribadi. Semakin mendekat, dia mempertanyakan sikapnya dan menyombongkan posisinya. Dia kemudian mengusulkan agar mereka mengembangkan serikat angkatan laut bersama dengan dukungan perusahaannya. Sambil memalingkan wajahnya, dia menyuruhnya untuk menjaga jarak dan tidak mendekat. Menertawakan situasi itu, dia berkata dia tidak sabar untuk melihat ekspresi di wajahnya. Mendengar itu, dia dengan tajam menarik diri dari sentuhannya, menunjukkan ketidaksenangannya. Dia kemudian memerintahkan Ichiyumi untuk membawanya ke Ukes, mengatakan dia akan segera menyusul. Terbangun di tempat yang gelap, dia bertanya-tanya di mana dia berada. Sekarang di UKS Serikat, dia duduk di tempat tidur merasakan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba dia mendengar seseorang bertanya apakah dia berencana untuk kabur lagi. Melihatnya, Ichiyumi memperingatkan bahwa ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Menyadari Rei lama sekali, dia menjadi sedikit khawatir di samping tempat tidur. Mengatakan dia punya firasat buruk, dia memintanya untuk tetap di tempat dan tidak lari. Tidak mengerti apa-apa, dia hanya menatap gadis itu dengan ekspresi bingung. Berlari di lorong, dia bertanya-tanya apakah Rei benar-benar tidak ada. Dengan tatapan tajam, dia tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu dan berhenti. Menemukan Rei yang tersesat, Ichiyumi mendengarnya bertanya di mana Ux berada. Saat dituntun, Rei berkata dia sudah mengikuti rambu-rambu tapi tetap tersesat. Bertanya bagaimana dia bisa tersesat, Ichiyumi berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuannya. Menyadari dia sudah keterlaluan, dia hanya diam saat mereka berjalan. Masuk ke kamar, dia meminta maaf kepada anak itu karena butuh waktu lama untuk tiba. Kemudian dia bertanya, mengapa dia lari dari serikat dan melawan Goto Takatura. Tidak tahu harus berkata apa, dia hanya diam mendengar pertanyaannya. Mendengar ini, Rei menjelaskan bahwa dia menarik perhatian karena beroperasi tanpa registrasi. Dia kemudian mengatakan bahwa pendaftaran akan memberikan perlindungan, bertanya mengapa dia tidak melakukannya. Sambil mengalihkan pandangannya, dia terus tidak memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Bagaimanapun, dia memberitahunya bahwa dia akan diawasi, tetapi meyakinkannya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu dia bertanya apakah dia bersedia berbicara dengan mereka sekarang. Tidak tahu harus berkata apa, dia hanya berdiri di sana memikirkan bagaimana cara menjawab. Memikirkan kakaknya, dia menolak mengatakan apapun yang akan membahayakannya.
Melihat penolakannya, dia hanya menjawab bahwa dia mengerti seluruh situasinya. Mengalihkan pembicaraan, dia bertepuk tangan dan menyuruh semua orang pergi. Tidak mengerti perubahan mendadak itu, dia hanya menatapnya dengan terkejut. Mendengar ini, Ichiyumi merayakannya, mengatakan kalau begitu mereka bisa pergi ke tempat itu. Sementara itu Rei bertanya-tanya, apakah Ichiyumi akan baik-baik saja? Tetapi gadis itu tampaknya tidak peduli. Adegan berubah dan mereka muncul di jalan yang ramai penuh lampu. Duduk di restoran, seporsi daging dihidangkan ke meja mereka. Kemudian dia berkomentar bahwa Arata akhir-akhir ini tidak melakukan apa-apa selain bertarung, mengatakan dia perlu istirahat. Dia menambahkan bahwa kau tidak bisa bertarung dengan perut kosong. Melihat daging dipanggang, dia merenungkan gagasan untuk beristirahat. Dia kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum mencari kakaknya. Mengatakan serikat yang membayar, dia menyuruhnya makan sebanyak yang dia mau. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menerimanya karena mereka hanya membantunya. Dengan mata terpaku pada daging, dia sepertinya melawan rasa laparnya sendiri, tetapi dia tidak bisa menahan diri dan berkata, dia tidak bisa menahannya lagi. Berterima kasih banyak kepada mereka. Dia mulai makan semuanya dengan lahap. Kedua gadis itu hanya memperhatikannya sambil tersenyum saat dia makan. Sambil makan, dia bilang ini luar biasa dan dia belum pernah merasakan daging seperti ini. Mereka juga menikmati makanan sambil mengatakan semuanya lezat. Tiba-tiba, dia menjadi serius, sepertinya merenungkan perjalanannya sejauh ini. Dia kemudian bertanya-tanya apakah dia akan berada di serikat jika dia tidak mengambil bola itu. Dia kemudian berkata dia hanya ingin bersantai dan menawarkan untuk menjawab pertanyaan apapun yang dia miliki. Memanfaatkan momen itu, Ichiyumi berkata, ini adalah kesempatan bagus. Dia bahkan mengatakan bahwa anggota serikat pun tidak bisa berbicara langsung dengan Rei. Jadi dia bertanya bagaimana serikat menemukan celah sihir. Dia berpikir sendiri bahwa dia harus menemukan kakaknya sebelum Takatura menemukannya. Dia menjelaskan mereka menggunakan prediksi celah yang seperti meramalkan gempa bumi. Dengan menganalisis berbagai faktor, mereka memperkirakan di mana celah itu akan terbuka. Melihat ini, Ichiyumi merasa aneh betapa santainya Rei bersikap di sekitar Arata. Tiba-tiba, sebuah peringatan di ponselnya membuatnya melihat dengan seksama. Peringatan itu mengatakan celah kelas perak akan muncul dalam waktu kurang dari 1 jam. Melihat pemberitahuan itu, dia berkata bahwa waktu makan mereka telah berakhir. Dia kemudian memperingatkan bahwa berdasarkan tren saat ini, monster yang lebih kuat mungkin akan muncul. Mendengar ini, Ichiyumi mengajukan diri, mengatakan dia bisa pergi ke lokasi itu sendirian. Bangun dari meja, dia meminta mereka untuk membiarkannya pergi bersama mereka juga. Menyetujui misi tersebut, dia membiarkannya pergi, tetapi memperingatkannya untuk berhati-hati. Yakin dia akan berhasil, dia pikir levelnya saat ini sudah cukup. Dengan tatapan penuh tekad, dia menegaskan bahwa dia harus melakukan ini apapun yang terjadi. Di lokasi, dia memperingatkan bahwa menurut prediksi, celah itu akan segera muncul. Tiba-tiba, dia menyadari gerakan aneh di udara di sekitarnya. Pada saat itu, sebuah retakan besar mulai terbentuk tepat di depan mereka. Tepat seperti yang diperkirakan, celah itu terbuka, mengonfirmasi tingkat kesulitan misi. Khawatir, dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia meyakinkannya bahwa dia bisa menanganinya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari bersama menuju celah itu. Kemudian sebuah pesan muncul mengumumkan dimulainya penaklukan celah dasa. Memasuki celah itu, mereka tiba di tempat yang terlihat seperti reruntuhan kuno. Melihat sekeliling, dia bertanya-tanya tempat seperti apa celah-celah ini. Dia lalu menjelaskan bahwa celah itu disebut dunia lain, tetapi tidak ada yang yakin. Dia menambahkan bahwa beberapa celah menghilang setelah mengalahkan bosnya, tetapi yang lain tidak. Bagaimanapun, dia menyadari bahwa suasananya sepi dan dia tidak merasakan adanya musuh. Dia memberi isyarat untuk diam, memperingatkan bahwa ada sesuatu yang mendekat. Saat itu juga, tanah mulai bergetar hebat, mengejutkan mereka berdua. Melompat mundur, mereka menghindari monster yang muncul dari pasir. Menghadapi makhluk itu, dia bersiap untuk pertarungan yang akan dimulai. Monster itu menyerang, menghantam tanah dan melemparkan mereka berdua ke belakang dengan dampaknya. Melihat makhluk itu mundur, dia berkata bahwa ia telah bersembunyi di pasir lagi. Mencoba mendengarkan dengan saksama, dia berkonsentrasi untuk merasakan pergerakan mereka.
Lalu dia memperingatkan bahwa bukan hanya satu, tetapi beberapa dari mereka mendekat. Dia memberitahunya untuk menyerahkannya padanya, menawarkan diri untuk menangani situasi ini. Sambil berjongkok, dia meletakkan tangannya di atas pasir untuk merasakan area itu. Dia lalu berkata, jelaga di tanah akan merasakan semua getaran. Menyebarkan jelaganya, dia bisa merasakan pendekatan musuh. Dengan tangannya di tanah, dia mendeteksi gerakan yang sangat spesifik di dalam pasir. Saat itu juga, dia menemukan titik yang tepat dan berteriak bahwa dia telah menemukannya di sana. Segera setelah itu, monster itu muncul dari pasir tepat di tempat yang dia tunjuk. Menggunakan pedangnya, dia mendaratkan serangan mengatakan dia bisa bertarung sekarang karena dia tahu posisi mereka. Terkagum, dia mempertanyakan tekniknya, dan dia berkata, dia hanya membayangkan semuanya sebelumnya. Mengingat waktunya di ruang perawatan, dia menjelaskan bahwa dia berpikir untuk menyebarkan jelaga untuk terhubung dengan sekitarnya. Dia menjelaskan bahwa jelaga itu bukan hanya untuk bertarung, itu punya kegunaan lain. Menyadari dia tidak tidur, dia terkesan dan dia bilang, mereka bisa menangani ini. Menyelam ke dalam jelaga, dia bergerak untuk menyerang semua musuh sekaligus. Meluncur di tanah, dia melanjutkan serangan dengan serangkaian pukulan cepat. Berhenti di tengah musuh yang tumbang, dia mengumumkan bahwa hanya bos yang tersisa. Berjalan maju, dia memperingatkannya untuk tidak lengah, dan dia setuju. Melihat strukturnya, mereka mendongak, dan dia bertanya tempat apa itu. Di depan reruntuhan, dia bertanya-tanya apa yang mungkin disimpan di tempat itu. Dia kemudian berkata dia punya firasat buruk, menyuruhnya untuk tetap waspada. Tiba-tiba, sesuatu yang besar terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dengan reaksi cepat, dia memalingkan wajahnya ke arah benda yang mendekat. Dengan suara keras, benda itu mendarat, menyebabkan benturan keras di tanah. Melihat serangan di tanah, dia bertanya apakah itu salah satu dari cacing-cacing itu lagi. Dia menyangkalnya, mengatakan itu jauh lebih besar, menimbulkan bahaya besar. Serangan lain kemudian menghantam tanah, mendarat sangat dekat dengan tempat dia berdiri. Sambil tersenyum dia berkata, serangan semacam itu tidak akan berhasil. Menggunakan pedangnya, dia menyerbu ke depan dan mendaratkan serangan langsung terhadap serangan itu. Dia lalu menjelaskan bahwa percuma bersembunyi karena jelaga sudah dikirim. Memuji taktiknya, dia berkata dia menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Merenung, dia menyadari dia telah tumbuh lebih kuat dan sekarang ada Ichiyumi di sisinya. Memikirkan kekuatannya, dia berkata dia bisa melawan musuh peringkat lebih tinggi. Tapi tiba-tiba, matanya terbelalak saat dia melihat sesuatu yang aneh di tanah. Berdiri diam, mereka berdua mendongak, memperhatikan gerakan aneh di pasir. Kemudian, bos kalajengking muncul dari pasir, menampakkan dirinya sebagai musuh utama. Memperingatkannya agar waspada terhadap capit, dia berteriak agar dia memotong ekornya. Dia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan perisai, melindungi dirinya dari serangan monster itu. Dia berjuang untuk menahan serangan itu, menggertakkan giginya karena kekuatannya. Melihat dia tidak akan bisa bertahan, dia berkata dia harus segera membantunya. Monster itu lalu mendaratkan pukulan lain menghancurkan pertahanan yang dia pegang. Terkena ledakan, dia terlempar ke belakang oleh kekuatan besar monster itu. Dia berbalik, terkejut melihat sesuatu tiba-tiba muncul di udara. Sebuah pijakan air terbentuk tepat di bawah kakinya untuk membantunya. Melihat kesempatan itu, dia berteriak agar dia menggunakan pijakan itu untuk menyerang. Berterima kasih padanya, dia melangkah ke pijakan itu, bersiap untuk melompat darinya. Berteriak keras, dia melompat ke arah monster dengan sekuat tenaga. Dengan serangan yang kuat, dia mengenai titik lemah tepat di tengah monster itu. Setelah mendaratkan serangan, dia berdiri diam memperhatikan monster itu mundur karena pukulan itu. Senang dengan hasilnya, dia merayakannya dengan mengatakan mereka akhirnya berhasil. Tersenyum, dia berkata ya dan sekarang mereka akhirnya bisa pulang. Setelah pukulan itu, monster itu tergeletak di tanah tampak terkalahkan. Menyadari sesuatu yang aneh, dia mengatakan notifikasi penyelesaian belum muncul. Dia setuju dan bertanya-tanya apakah ini adalah celah yang tidak bisa ditutup. Dengan ekspresi serius, dia terus menyaksikan situasi yang terjadi. Tiba-tiba, sesosok baru muncul dan mengatakan permainan telah berakhir untuk monster itu. Duduk di sana, dia berkata itu menghibur melihat racunnya diatasi begitu cepat. Terkejut, mereka mempertanyakan kemunculan Magai yang bisa berbicara. Dia mengatakan bahwa dengan mengendalikan monster itu, dia mendapatkan kursi barisan depan untuk seluruh pertarungan. Dia bertanya bagaimana dia mengendalikannya, terkejut bahwa makhluk bisa memiliki kekuatan seperti itu. Menunjukkan cakarnya, dia memperingatkan bahwa mereka masih di sini untuk bertarung.
Dia lalu memanggil monster itu kembali, menyuruhnya bertarung sampai akhir. Dia menyadari penjahat itu mengendalikan monster meskipun sudah hancur berkeping-keping. Dia melancarkan serangannya, mencoba menghancurkan bagian-bagian monster yang tersisa. Melihat sisa-sisa pertarungan, dia bertanya apakah akhirnya sudah berakhir. Sambil tersenyum, penjahat itu mengusulkan agar pemuda itu menjadi pengikut barunya. Marah, dia bertanya, makhluk apa itu sebenarnya? Mengatakan dia bosan dengan tempat itu, dia mengumumkan akan menunggu di dalam. Sambil tersenyum, dia menjanjikan sambutan meriah jika mereka memutuskan untuk masuk. Melihat celah itu, sang pahlawan berkata, penjahat itu menggunakannya sebagai markas untuk mengumpulkan bos. Melihat retakan itu, dia menyadari itu tampak jauh lebih gelap daripada yang lain. Berjalan menuju retakan itu, dia memperingatkan bahwa pertarungan sesungguhnya dimulai di dalam. Dengan ekspresi serius, dia hanya diam, siap untuk bertempur. Terselimuti oleh lorong itu, dia melintasi portal ke lokasi baru. Tiba di sana, mereka menemukan diri mereka di sebuah aula mewah yang besar tepat di depan. Mengamati tempat itu, sang penjahat bertanya-tanya apakah kerajaan ini terhubung dengan kerajaan mereka. Tiba-tiba, salah satu monster menerjang ke depan mencoba mendaratkan pukulan padanya. Bereaksi terhadap serangan itu, dia melepaskan serangan yang mengenai musuh secara langsung. Setelah menerima pukulan itu, monster itu jatuh ke tanah tampak terkalahkan. Mengatakan mereka muncul entah dari mana, dia menyuruhnya untuk melihat sekeliling. Saat itu juga, beberapa monster lain mulai muncul di seluruh aula. Dikelilingi oleh para monster, dia bertanya-tanya apakah mereka semua berada di bawah kendali penjahat itu. Bersiap untuk bertarung, dia berkata bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka bisa mengalahkan mereka. Menggunakan keahlian mereka, mereka maju bersama dan melancarkan beberapa pukulan ke musuh. Bertarung tanpa henti, dia menyadari musuh terus berdatangan. Berteriak padanya, dia memperingatkannya untuk tidak membuang waktu dan langsung menyerang penjahat itu. Berlari di koridor, mereka dikejar oleh lebih banyak monster di sepanjang jalan. Melewati sebuah pintu, mereka akhirnya berhasil melepaskan diri dari musuh yang mengikuti mereka. Tiba di aula, seorang penjaga mengatakan mereka akhirnya datang untuk pertemuan itu. Duduk di atas takhta, si penjahat berkata, dia mulai bosan menunggu. Melihat penjahat di sana, mereka mengenalinya sebagai magi yang bisa berbicara dari sebelumnya. Dia kemudian berkata bahwa mereka telah menyingkirkan para bawahannya, tetapi dia punya banyak pengganti. Sang pahlawan menyatakan bahwa jika mereka mengalahkannya, para bawahannya akan lenyap dan bersumpah untuk melenyapkan penjahat itu selamanya. Dengan seringai, si penjahat berkata, dia akhirnya bisa bermain sekarang, ingin melihat mereka dalam keputusasaan. Dengan itu, si penjahat bersiap untuk bertarung, menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia menyarankan untuk tidak melawannya secara langsung. Dia kemudian bertanya pada penjahat mengapa dia menggunakan monster. Mengatakan itu menyenangkan, dia menjelaskan bahwa dia mengubah semua orang menjadi bawahannya. Baginya, manusia ditakdirkan untuk diperintah oleh yang terkuat. Mengklaim itu adalah hak yang kuat, dia memperingatkan bahwa dia akan menjadikannya bawahannya juga. Tanpa sepatah kata pun, keduanya berdiri tegap di hadapan ancaman besar itu. Melihat sebuah kesempatan, dia berkata dia punya pertanyaan yang sangat penting untuknya. Memalingkan kepalanya, si penjahat menunggu untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. Dia kemudian bertanya, apakah ada cara untuk mengembalikan manusia yang telah diubah menjadi monster? Bingung dengan pertanyaannya, dia hanya menatapnya. Si penjahat tertawa merasa menarik bahwa dia ingin mengembalikan seorang magai. Dia berteriak pada penjahat itu, menuntut untuk tahu apakah ada cara. Dia kemudian mengusulkan sebuah permainan, mengatakan bahwa jika anak itu menang, dia akan memberitahukan rahasianya. Para pengawalnya kemudian bersiap maju untuk memulai pertarungan. Melihat bola-bola itu, dia bertanya-tanya apakah itu darah yang melayang di aula. Bola-bola merah itu terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Merasakan bahaya, dia bersiap untuk serangan yang datang. Menggunakan kemampuannya, dia melancarkan serangan jelaga untuk mempertahankan diri dari serangan itu. Meskipun bertahan, dia terkena dan terluka oleh serangan musuh. Dia berteriak memperingatkannya untuk waspada terhadap musuh di depannya. Tepat di depannya, salah satu penjaga bersiap untuk melancarkan serangan langsung. Mata penjaga itu kemudian bersinar, tiba-tiba berubah warna. Tapi tiba-tiba, penjaga itu menyerang sekutunya sendiri dengan pukulan kejutan. Bingung, dia melihat penjaga itu dikelilingi oleh penghalang pelindung biru. Dengan tangan di dadanya, dia merasakan sakit akibat pukulan yang baru saja diterimanya. Meneriakkan namanya, dia melihatnya di tanah berjuang untuk menggunakan sihirnya.
Bangun dengan bantuannya, dia berkata dia baik-baik saja dan bisa terus maju. Si penjahat kemudian bertanya, apakah dia bisa menghabisinya dan mengakhiri semuanya. Sementara dia menangani para penjaga, dia maju untuk menghadapi si penjahat. Setuju dengan rencananya, dia berteriak bahwa dia akan memberikan segalanya dalam pertarungan. Berpikir untuk melindunginya, dia berkata dia harus menghabisi penjahat itu dengan cepat. Sementara itu, dia menyembuhkan dirinya sendiri dan berkata dia harus segera berkumpul kembali dengannya. Melihat para penjaga, dia memikirkan cara untuk menghabisi mereka semua sekaligus. Mengatakan ini satu-satunya cara, dia bersiap untuk menggunakan serangan yang sangat kuat. Dalam serentetan pukulan, dia maju, menyerang semua penjaga sekaligus. Dia lega melihat serangannya berhasil. Tapi, seperti yang dia takutkan, para penjaga itu tampak bangkit kembali, bahkan setelah serangannya. Dia kemudian berkata dia hanya bisa menggunakan jurus itu beberapa kali lagi. Saat itu, dia menyerang sendirian ke arah si penjahat, berlari dengan kecepatan penuh. Melihat teknik itu, si penjahat berkata dia menggumpalkan darah dengan jelaga. Dia kemudian berkomentar bahwa idenya menarik dan kemampuannya bagus. Dengan senyum di wajahnya, dia bertanya, apakah anak itu ada di pihak mereka? Bingung, dia bertanya-tanya apa maksud si penjahat dengan berada di pihaknya, mengatakan itu tidak penting. Dia memanggilnya untuk menyelesaikan pertarungan di sana. Dia kemudian bertanya, apakah darahnya atau jelaga anak itu yang akan menang? Bersiap untuk bertarung, anak itu menciptakan pedang dengan jelaganya. Kemudian, si penjahat memanipulasi darah, menciptakan serangan untuk serangannya. Melepaskan serangannya, si penjahat menembakkan ledakan darah ke arahnya. Dengan jelaganya, dia bersiap untuk melawan serangan si penjahat besar. Dia kemudian menembakkan serangannya sendiri yang berbenturan dengan serangan darah itu. Terkena pukulan itu, dia merasakan dampak langsung di lengannya. Dengan serangan baru, si penjahat bertanya apa pendapatnya tentang jurus itu. Mengejek anak itu, dia menyuruhnya untuk mencoba dan melakukan sesuatu dengan jelaga itu. Nyaris tidak menghindar, dia lolos dari serangan yang meledak tepat di belakangnya. Dengan seringai, si penjahat memperhatikan reaksi anak itu saat dia mendekat. Menggunakan pedang jelaganya, dia berhasil menangkis serangan darah si penjahat. Melihat reaksinya, si penjahat berkata, itu menarik dan mengejeknya. Menggertakkan giginya, dia menyadari bahwa jika terus begini, dia hanya akan kelelahan dalam pertarungan. Merasa pertarungannya membosankan, si penjahat bertanya apakah ini satu-satunya cara dia tahu cara bertarung. Memutuskan untuk mengubah target, dia memperingatkan bahwa dia mungkin akan menyerang gadis itu terlebih dahulu. Bergerak cepat, dia mencoba mencegat serangan yang mengarah padanya. Putus asa, dia meneriakkan nama Ichiyumi saat dia melihat serangan itu semakin dekat. Melompat ke depan, dia akhirnya terkena serangan si penjahat secara langsung. Akibat benturan pukulan itu, dia memuntahkan darah dan terluka parah. Tanpa kekuatan tersisa untuk melanjutkan, dia pingsan, benar-benar kalah di lantai aula. Mendekati tubuh itu, si penjahat hanya mengamati situasi sejenak. Berdiri di depannya, dia berkata anak itu seharusnya tidak memalingkan muka. Sambil tersenyum, dia berkata anak itu akan bahagia sebagai bawahan barunya. Untuk menyelesaikannya, si penjahat melancarkan serangan lain untuk mengubahnya selamanya. Menggunakan kemampuannya, dia menciptakan perisai dan berhasil memblokir pukulan si penjahat. Mengulurkan tangannya, dia berkonsentrasi untuk mempertahankan pertahanan dari serangan itu. Kesal, dia menyuruhnya untuk tidak mengganggunya karena dia sedang di bagian terbaik. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata, dia tidak percaya dia melakukan itu pada Arata. Mulai menyembuhkan lukanya, dia menggunakan kemampuannya di dada anak itu, menyuruhnya untuk berusaha lebih keras. Dia berkata, dia seharusnya sudah bangun sekarang. Melihat pemandangan itu, si penjahat memperingatkan bahwa tidak ada gunanya mencoba menyembuhkan luka itu. Menertawakan situasi itu, dia mengejeknya, mengatakan anak itu mati untuk melindunginya. Dipenuhi amarah, dia berteriak, memerintahkan si penjahat untuk segera berhenti bicara. Dia kemudian berteriak bahwa kematiannya adalah karena dia, menyebutnya menyedihkan. Mengingat masa lalu, seorang gadis yang ketakutan mendengar seseorang berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Pada saat itu, dia mendapati dirinya terpojok oleh dua monster di sebuah gang. Kemudian seorang anak laki-laki muncul, menyuruh adiknya lari, dan dia akan menanganinya. Tanpa ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menyaksikan anak laki-laki itu ditangkap oleh monster. Jatuh di tanah, dia mengulurkan tangannya, dan dengan putus asa meneriakkan nama Mina. Monster itu kemudian meremas wajah anak laki-laki itu dengan erat di tangannya. Dengan mata terbelalak, anak laki-laki itu menjadi sangat ketakutan pada monster itu. Setelah itu, makhluk itu membuka mulutnya, bersiap untuk menyerang anak laki-laki itu.
Menangis ketakutan, anak itu berteriak tidak bisa lepas dari situasi itu. Meneriakkan nama Minato, dia menyaksikan pemandangan mengerikan di hadapannya. Monster itu kemudian menyerang anak itu, menebarkan darah ke seluruh gang. Menangisi pemandangan itu, dia menghidupkan kembali semua trauma dari hari yang mengerikan itu. Mencoba menenangkan diri, dia berkata bahwa dia hanya memprovokasinya agar kehilangan kendali. Sambil berlutut, dia berdiri dan berkata dia harus melakukan ini apapun yang terjadi. Mengatakan dia tidak sama seperti sebelumnya, dia menyerang penjahat besar itu. Dia kemudian berpikir jika dia menggunakan kemampuan darah, dia bisa melawannya. Karena bosan, dia berkata bisa mengubahnya menjadi bawahannya hanya untuk bersenang-senang. Mengamati serangannya, dia bersiap menggunakan kemampuannya sendiri. Dia kemudian menggunakan serangan airnya untuk bertahan dari serangan darah. Menertawakannya, dia mengejek kemampuannya dengan mengatakan dia lemah. Serangannya kemudian menembus pertahanannya dengan mudah. Bahkan setelah terkena pukulan, dia mengulurkan tangannya dan tetap kokoh pada posisinya. Penjahat itu terkejut dengan serangan air baru yang tiba-tiba muncul. Dengan kemampuannya, dia berkata airnya ada untuk menghentikan darah. Dia lalu mengatakan airnya bisa bercampur dan sangat baik untuk mendukung. Sambil tersenyum, dia menyatakan bahwa dia banyak berlatih sebagai pemburu untuk saat ini. Penjahat itu kemudian menyadari bahwa tekniknya terpengaruh oleh airnya. Merasa itu menarik, dia melihat air bercampur dengan darahnya dalam serangan, tapi dia bilang itu tidak masalah dan dia bisa mengeluarkan lebih banyak darah. Dengan cemas, dia menyadari bahwa jika terus begini, dia akan kewalahan oleh darahnya. Tiba-tiba, mata anak laki-laki itu terbuka menunjukkan bahwa dia masih hidup. Melihatnya bangkit, dia meneriakkan nama Arata, terkejut dengan pemandangan itu. Melemparkan sihirnya padanya, dia bertanya apakah dia bisa bertarung dan menggunakannya. Dia kemudian berteriak agar dia mencampur air dan jelaga untuk memanipulasinya. Pada saat itu, dia menggabungkan kedua kemampuan di tangannya untuk menciptakan serangan baru. Sambil berteriak bahwa itu tidak berguna, penjahat itu menyerang mereka dengan serangannya. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap untuk menyerang balik dengan kekuatan barunya. Maju melawan penjahat itu, dia menyerang dengan campuran air dan jelaga. Serangannya kemudian mengenai darah penjahat itu bercampur dengan serangan itu. Karena terkena, penjahat itu berteriak dan tidak mengerti apa yang terjadi pada serangannya. Dia kemudian berteriak bahwa air memperkuat kekuatan, menyuruh Arata untuk menyerang. Maju bersama, keduanya menyiapkan pukulan terakhir untuk menghabisi penjahat itu. Dia kemudian mendaratkan pukulan telak menembus dada penjahat besar itu. Akibat benturan itu, penjahat itu memuntahkan darah dan terluka parah oleh serangan itu. Jatuh di tanah, dia berkata bahwa itu adalah pertarungan yang menarik dengan manusia. Dengan mata bersinar, dia tampaknya bersiap untuk transformasi baru. Kini, setelah pulih, keduanya bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya dalam pertarungan. Bangkit, penjahat itu menolak untuk menerima bahwa dia bisa berakhir seperti yang lain. Dalam sebuah ingatan, sebuah suara bertanya kemana Falgut pikir dia akan pergi. Dia kemudian menjawab bahwa dia tidak punya kesetiaan dan dia akan bersenang-senang. Suara itu kemudian mengatakan bahwa apa yang dia sangkal akan menjadi musuhnya pada akhirnya. Dia kemudian mengingat kata-kata itu, bertanya-tanya apakah itu sebuah ramalan. Sambil tersenyum, dia berkata semuanya menarik dan mempersiapkan dirinya lagi. Jatuh di tanah, penjahat itu berdiri di hadapan anak laki-laki yang mengalahkannya dalam pertempuran. Dia kemudian meminta penjahat itu untuk mengajarinya cara mengembalikan monster sihir. Menertawakannya, penjahat itu mengingat janjinya jika anak itu menang. Membentak penjahat itu, dia menuntut untuk tahu cara mengembalikan kakaknya. Memikirkan pertanyaan itu, penjahat itu terdiam sejenak. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Dia kemudian menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa kembali setelah menjadi monster. Menertawakannya, penjahat itu menghilang tepat di depan anak itu. Menghilang di kakinya, partikel penjahat itu benar-benar lenyap ke udara. Pada saat itu, sebuah notifikasi mengatakan bahwa dia naik level setelah pertarungan hebat. Melihat kondisinya, Ichumi mendekat dan memanggil namanya. Dengan cemas, dia bertanya apakah Arata baik-baik saja, tetapi dia tidak menjawab. Dia kemudian mengambil item langka mengatakan itu bisa memberikan kemampuan baru. Menyuruhnya untuk menggunakannya, dia menyerahkan item yang bersinar
di tangan anak itu. Melihat kemampuan itu, dia menyadari itu sama dengan milik penjahat dan tidak mau menggunakannya. Deskripsinya kemudian mengatakan bahwa kemampuan itu memungkinkan pengguna untuk menghidupkan kembali dan mengendalikan seorang bawahan. Dengan misi selesai, sebuah pesan mengumumkan bahwa celah telah dibersihkan dan sekarang menyebar. Setelah itu, portal perlahan mulai menutup, menghilang di tengah kota. Kembali ke jalan, mereka berdua berdiri diam, mengamati pemandangan setelah pertempuran. Dengan tatapan kosong, dia berdiri dalam diam, memproses semua yang baru saja terjadi. Mengingat kata-kata penjahat itu, dia ingat bahwa manusia tidak pernah kembali normal. Melihatnya kesal, dia berkata bahwa bersama-sama mereka bisa menemukan cara untuk membantu kakaknya. Bahkan jika dia tidak bisa kembali, dia berkata dia tetap ingin menyelamatkan kakaknya yang tersayang. Sekarang di jalan lain, mereka tetap diam, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Khawatir tentangnya, dia hanya melihat sedikit menyesuaikan dasinya. Beralih adegan di Guild Marine, seseorang mengomentari apa yang terjadi. Di pertemuan itu, dia berpikir bahwa kekuatan Arata mungkin memiliki asal yang sama dengan monster itu. Dia kemudian menyarankan bahwa mungkin mereka harus menangkapnya untuk mengawasinya. Memukul meja dengan tinjunya, Ichiyumi berteriak padanya menyuruhnya untuk menunggu. Dia kemudian mengatakan bahwa Arata tidak akan pernah menyakiti siapapun, mengingat keputusasaannya sebelumnya. Mengepalkan tinjunya, dia menegaskan dia tahu ini karena dia bertarung di sisinya. Sambil berteriak, dia menjamin bahwa jika dia pernah bertindak di luar batas, dialah yang akan menghentikannya. Mendengar kata-katanya, gadis yang lain terdiam sejenak. Setelah mendengar semuanya, dia setuju dan mengatakan akan melakukan seperti yang diminta. Dia kemudian mengatakan anak itu bisa pulang dan dia akan mengurus asosiasi. Sambil tersenyum, gadis itu merayakan keputusan yang dibuat di ruangan itu. Kembali ke gedungnya, dia menaiki tangga dan membuka pintu apartemennya. Masuk ke dalam, dia mengeluh tentang kekacauan itu dan berkata tempat itu bahkan tidak terlihat seperti ada yang tinggal di sana. Kembali ke apartemen, dia merasakan keheningan yang menyesakkan di rumah itu. Saat itu juga, dia melihat beberapa noda darah gelap di lantai. Melihat ke kamar tidur, dia merasa ruangan itu lebih besar sekarang karena kakaknya tidak akan kembali. Dia kemudian berpikir bahwa jika Magai benar, kakaknya tidak akan pernah kembali. Tapi meski begitu, dia mengepalkan tinjunya, terlihat bertekad untuk tidak menyerah. Menatap ke dalam ruangan, dia terus memikirkan situasi kakaknya. Tiba-tiba dia melihat cahaya aneh dan bertanya-tanya mengapa ada di sana. Cahaya itu kemudian bersinar terang, memperlihatkan sebuah celah di dalam rumahnya. Dia bertanya-tanya, apakah portal itu muncul tepat di kamar kakaknya? Berjalan menuju celah itu, dia bertanya pada dirinya sendiri apakah kakaknya mungkin ada di dalam. Mengulurkan tangan, dia menyentuh celah itu dan bersiap untuk masuk. Setelah itu, celah itu pecah menjadi beberapa bagian dan mulai menghilang. Sebuah pesan kemudian mengumumkan bahwa penaklukan celah bernama Dingin akan segera dimulai. Tertarik ke dalam, dia dibawa ke tempat yang benar-benar baru. Melihat sekeliling, dia bertanya-tanya tempat apa ini, namun terasa tidak asing. Memutuskan untuk masuk, dia mulai berjalan melewati gua yang gelap dan misterius. Berjalan menyusuri koridor, dia terus maju untuk menjelajahi lingkungan baru. Dia kemudian menyadari bahwa tidak ada yang muncul, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Melihat ke samping, dia menyadari dinding itu terlihat seperti telah hancur. Dia menyadari bahwa seseorang pasti telah mengamuk dalam kesakitan dan kemarahan di tempat ini. Berhenti, dia berdiri dalam diam mengamati apa yang ada di depannya. Di ujung koridor, dia menemukan pintu kayu besar yang terhalang. Dia bertanya-tanya apakah bosnya ada di dalam dan apakah pintunya tidak bisa dibuka. Menggunakan pedangnya, dia bersiap untuk menghancurkan pintu dengan serangan yang kuat. Dengan sebuah ledakan, pintu itu hancur total, terbuka untuk pemuda itu. Mengintip ke dalam, dia berdiri diam, mengamati apa yang ada di aula baru itu. Dengan ekspresi serius, dia menatap apa yang ada tepat di depannya. Di aula, dia melihat kakaknya berubah menjadi monster dan memanggilnya. Makhluk buas besar itu kemudian berbalik ke arahnya, menggeram dengan amarah yang luar biasa. Putus asa, dia mulai berteriak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Menangis, dia berkata bahwa dia akhirnya menemukannya setelah mencari begitu lama. Mengingat masa lalu, dia teringat beberapa momen bersama kakaknya. Memanggil kakaknya, dia mengatakan mereka harus pulang bersama sekarang juga. Berteriak keras, monster itu menyerangnya dengan pukulan keras. Terkena telak, dia jatuh ke tanah karena kekuatan serangan itu. Monster itu kemudian melepaskan pukulan kuat lainnya yang menyebabkan ledakan besar. Berbaring di tanah, dia mencoba berbicara dengan kakaknya,
memberitahunya bahwa ini Arata. Matanya terbelalak kaget, dia menyadari kakaknya tidak lagi mengenalinya. Berteriak kesakitan, monster itu melepaskan kekuatan besar ke seluruh ruangan. Menghindari serangan itu, dia mencoba berbicara lagi mengatakan bahwa dia adalah adiknya. Dia kemudian berteriak bahwa semuanya baik-baik saja, dan kali ini dia akan menyelamatkannya. Monster itu kemudian mendaratkan pukulan yang melemparkannya jauh dan melukainya dengan parah. Berbaring di tanah, dia bertanya-tanya apakah kakaknya telah sepenuhnya berubah menjadi monster. Dengan mata yang terluka, dia teringat akan skill pengikut yang dia peroleh. Deskripsinya mengatakan skill itu bisa menghidupkan kembali dan mengendalikan, tetapi ingatan akan hilang. Dia kemudian berpikir bahwa untuk menggunakan skill itu, dia harus menjadikan kakaknya seorang pengikut. Menghadapi kakaknya, dia berdiri diam, memikirkan apa yang harus dia lakukan. Menyerangnya, monster itu menyerang dengan sekuat tenaga. Menerima pukulan itu, dia terlempar ke tanah oleh kekuatan serangan itu. Saat diinjak-injak, dia berteriak kesakitan karena pukulan kakaknya. Bahkan saat dipukuli, dia berkata, ini tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan kakaknya. Monster itu kemudian bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir dan mengakhiri pertarungan. Dengan air mata berlinang, dia melihat bayangan monster itu mendekatinya. Tiba-tiba, sebuah kristal biru besar muncul dan menghantam monster itu telak. Berbaring di tanah, monster itu bertanya-tanya, apa itu dan siapa kakaknya? Mengejeknya, seorang pria berkata dia menyedihkan karena bermain sebagai pemburu. Mengumumkan kedatangannya, dia menyatakan bahwa pahlawan yang ditunggu semua orang telah tiba. Marah, pemuda itu menggertakkan giginya saat melihat pendatang baru itu. Meneriakkan nama Takatora, dia bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Membentaknya, dia memperingatkannya untuk tidak berani menyentuh kakaknya yang tersayang. Tidak terpengaruh, Takatora hanya memperhatikannya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Melihat monster itu, dia menyadari apa yang terjadi di aula. Monster itu berteriak padanya menanyakan mengapa dia ada di depannya. Takatora kemudian menjelaskan bahwa sebagai seorang yang tidak biasa, mereka harus mengawasinya. Untuk membuktikannya, dia mengungkapkan seorang agen telah mengikutinya kemana-mana. Tiba-tiba, monster itu maju menyerang pemuda itu dengan sekuat tenaga. Tapi pemuda itu mempersiapkan diri, menciptakan pedang jelaga untuk bertarung. Menyatakannya bersalah, Takatora bersiap menyerang atas nama keadilan. Dengan sebuah lompatan, dia menerjang maju siap untuk konfrontasi dengan pemuda itu. Keduanya kemudian saling serang, beradu dengan kekuatan besar di aula itu. Mengejeknya, dia bertanya apakah pemuda itu benar-benar bisa melindungi monster itu. Berteriak balik, dia berkata kakaknya bukanlah monster sepertinya. Takatora kemudian mengambil kristal yang ada di monster itu untuk digunakan dalam serangannya. Dengan serangan yang kuat, dia melemparkan kristal itu ke arah monster besar. Melihat serangan itu, pemuda itu berbalik dan menyadari serangan lain akan datang. Dengan lirikan sekilas, dia mengerti apa yang sedang terjadi di aula itu. Berteriak bahwa dia akan mengalahkannya. Dia maju untuk menghadapi Takatora. Saat mereka beradu serangan, Takatora memberitahunya untuk tidak terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Dia kemudian berkata, akan memotongnya menjadi beberapa bagian bersama dengan monster itu. Melihat serangan yang datang, dia berlari untuk melindungi kakaknya dari pukulan itu. Berdiri di depan kakaknya, dia berteriak bahwa dia bukanlah monster sungguhan. Mengingat masa lalu, dia teringat kakaknya yang mendukung impiannya. Dia kemudian berkata dia telah memutuskan akan menjadi orang yang melindungi kakaknya apapun yang terjadi. Dengan sebuah teriakan, dia bersumpah bahwa kali ini dia akan menyelamatkan kakaknya. Dalam sebuah ingatan, mereka berdua berlari bersama bergandengan tangan, tersenyum bahagia. Dia kemudian berhasil menahan serangan Takatora dengan pedang jelaganya. Jengkel, Takatora terkejut dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Dengan mata bersinar, dia menyerbu Takatora dengan sekuat tenaga. Menyatakan pada akhirnya, dia menerbangkan pemuda itu dengan pukulan yang kuat. Dia kemudian bertanya apa maksudnya tentang apa yang dia dan orang tuanya miliki bersama. Sambil tersenyum, dia bertanya, apakah tidak ada dua magai lain di rumah itu? Mengingat rumahnya, dia bertanya-tanya apakah orang tuanya juga pergi. Dia kemudian mengungkapkan bahwa orang tuanya meminta uang agar tidak mengungkapkan pembelian orb itu. Mendengar penjahat itu berkata dia telah membereskan mereka, matanya dipenuhi kebencian murni. Dengan seringai, Takatora menambahkan bahwa mereka memberikan poin pengalaman yang bagus. Berteriak pada penjahat itu, dia menyuruhnya untuk pergi,
dari hadapannya sekarang. Sambil tersenyum, Takatora memperingatkan bahwa kali ini tidak akan seperti terakhir kali. Dia kemudian melancarkan serangannya, menciptakan makhluk es raksasa. Berteriak keras, pemuda itu melancarkan serangan jelaganya untuk melawan. Serangan es itu dihantam dan terbelah dua oleh jelaga pemuda itu. Serangannya kemudian melesat dan menyebabkan ledakan di bagian belakang aula. Keduanya kemudian melanjutkan pertarungan mereka, saling bertukar pukulan dengan kecepatan tinggi. Dia kemudian mengeluh, mengatakan dia nyaris saja luput dari salah satu serangan. Sambil tersenyum, Takatora berkata, dia sudah menjadi lebih baik, tapi ini belum berakhir. Dia kemudian melepaskan serangan es lain yang tidak bisa diimbangi oleh pemuda itu. Tiba-tiba, monster itu melompat ke depan serangan untuk melindungi pemuda itu. Melihat ini, dia berbalik dan meneriakkan nama kakaknya, tertegun oleh tindakan itu. Mata monster itu bersinar, menunjukkan bahwa ia masih memiliki sisa kesadaran. Dengan raungan, monster itu menyerbu dan mendaratkan pukulan telak pada Takatora. Terlempar ke belakang, Takatora merasakan dampaknya dan berteriak karena pukulan itu. Memanggil kakaknya, dia bertanya-tanya, apakah monster itu dapat mengenali musuhnya. Menghadapi Takatora, monster itu bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Dengan tidak percaya, dia bertanya-tanya, apakah mungkin seekor monster melindungi manusia? Tapi dia berkata itu tidak masalah dan mereka berdua akan dihakimi dan dihukum. Mendapat ide, dia berpikir bahwa jika dia bisa menghentikan gerakannya, dia bisa menang. Dia kemudian menyadari bahwa dia bisa mengendalikan wujud materi dengan kekuatannya. Dengan tangan di tanah, dia bersiap untuk menyinkronkan dengan waktu Ichiyumi. Jengkel, Takatora bersiap melancarkan serangan untuk menghancurkan jelaga itu. Jelaga itu kemudian mencair, menyebar ke seluruh lantai aula. Dengan lirikan ke samping, dia menyadari perubahan wujud jelaga itu. Dia kemudian terjebak di lantai, tidak bisa menggerakkan kakinya. Berteriak bahwa itu berhasil, pemuda itu bergegas masuk untuk melancarkan serangan terakhir. Dengan marah, dia berkata, skill seperti itu tidak akan menahannya. Dia kemudian melompat untuk melepaskan diri dari jelaga dan menyerang pemuda itu. Tapi tiba-tiba, dia lengah oleh monster yang muncul tepat di belakangnya. Dengan serangan terakhir, monster itu membenturkan kepala Takatora ke tanah sambil tersenyum. Dia merayakan kemenangan dan memanggil nama kakak tercintanya. Dia berpikir kakaknya akhirnya berhasil mengalahkan penjahat besar itu, tapi tiba-tiba monster itu mulai memuntahkan cairan gelap dari mulutnya. Ketakutan, dia berteriak memanggil kakaknya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Monster itu kemudian mulai larut, darah menyembur dari seluruh tubuhnya. Dengan syok, dia menangis memanggil kakaknya, menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Berteriak putus asa, dia tidak bisa menerima apa yang terjadi. Dia kemudian mencoba menggunakan skill pengikutnya, tetapi sepertinya tidak berhasil. Saat itu, Takatora bangkit, menyembuhkan dirinya dengan kekuatan gelapnya. Sebuah notifikasi kemudian mengumumkan bahwa kantong sihir telah dibersihkan dan akan menghilang. Berlutut di tanah, dia tetap tak bergerak di hadapan Takatora, tidak bisa bereaksi. Mengejeknya, Takatora berkata dia sudah memperingatkannya untuk tidak terlalu percaya diri. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berkata akan menghabisi Takatora untuk selamanya. Pada saat itu, dia berdiri, siap untuk konfrontasi terakhir dengan penjahat itu. Menghadapi Takatora, dia melepaskan kekuatan gelap dan mengancamnya dengan kekuatannya. Berteriak bahwa dia akan membunuhnya, matanya menunjukkan kebencian dan dendam murni. Dengan teriakan marah, dia menyerbu dan menyerang Takatora dengan seluruh amarahnya. Menyadari perubahan itu, Takatora bertanya-tanya apakah ini skill baru. Mengatakan itu tidak masalah, dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan dalam satu serangan. Keduanya lalu saling serang, berbenturan dengan dampak kekuatan yang besar. Terkejut, Takatora menyadari jelaganya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelaga itu kemudian menjebaknya, membuatnya tidak bisa bergerak di aula. Dengan mata bersinar, pemuda itu maju untuk memberikan serangan terakhir kepada Takatora. Dia kemudian melepaskan ledakan yang membuat Takatora terbang dengan kekuatan luar biasa. Pukulan itu menciptakan kawah besar di tanah, menunjukkan kekuatan serangan itu. Terbaring di tanah, dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan bagaimana dia bisa kalah. Di jalanan, seseorang mendekati tubuh Takatora yang jatuh. Dengan tatapan penuh benci, pemuda itu berkata tidak peduli berapa kali pun dia membunuhnya. Terlempar ke belakang, dia terkena telak oleh pukulan tak terduga. Berdiri, sang pemburu hanya menatap lawannya dengan aura yang menakutkan. Meskipun gemetar, dia berkata tidak peduli lagi apa yang terjadi.
berteriak akan membunuhnya. Dia melepaskan serangan es terkuatnya. Menatap tajam, sang pemburu tampak tidak terpengaruh oleh serangan yang datang, tetapi serangan itu benar-benar diblokir bahkan sebelum mendekat. Kemudian, penyerang itu berteriak kesakitan saat terkena serangan balik. Kalah total, dia sekarang terbaring di tanah, nyaris tidak bisa bergerak. Mendekati pria di tanah, sang pemburu berhenti tepat di depannya. Dia kemudian bertanya sambil tersenyum, apakah pertarungannya sudah selesai? Menyadari bahayanya, pria itu berkata, dia harus melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Tetapi tanpa kesempatan untuk kabur, sang pemburu menyiapkan serangan lain untuk mengakhiri pertarungan. Melepaskan kekuatannya, ledakan energi besar meletus di tengah jalan. Saat asap menghilang, yang tersisa hanyalah kawah raksasa di aspal. Terbaring di dasar kawah, dia hanya mengerang, tidak mampu terus bertarung. Menatap sang pemburu, pria itu terkejut dengan auranya yang luar biasa. Berteriak agar dia mati, sang pemburu memutuskan untuk maju memberikan serangan terakhir. Melihat rekannya akan dibunuh, dia menembakkan serangan untuk mengakhiri pertarungan. Tetapi tiba-tiba, seorang gadis muncul menciptakan perisai untuk melindungi pria yang jatuh itu. Dengan susah payah, dia mencoba menahan serangan tanpa henti itu. Kekuatan serangan itu mulai membesar, mendorong pertahanannya semakin mundur. Menyadari situasinya, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini sangat buruk. Tidak mampu menahan tekanan, perisai itu hancur dan dia terkena telak. Terlempar ke belakang, dia jatuh ke tanah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Meskipun terluka, dia tetap di tanah menyaksikan sang pemburu perlahan mendekat. Bangkit berdiri, dia memberitahu Arata bahwa dia tidak akan membiarkannya membunuh pria itu. Dia kemudian berteriak putus asa, memohon Arata untuk kembali normal. Merasakan sakit yang tajam, dia memegangi kepalanya dan mulai berteriak. Dia memperingatkan bahwa jika kerusakannya memburuk, asosiasi pasti akan turun tangan. Memalingkan wajahnya, dia kemudian terdiam, hanya menyaksikan apa yang akan terjadi. Terbaring di tanah, pria itu berkata sambil tersenyum bahwa dia juga sudah tamat. Tahu dia harus bertindak. Dia bersiap untuk melindungi rekannya yang jatuh. Memegangi kepalanya, dia mulai mengerang, merasakan sakit yang hebat. Kemudian, melepaskan kekuatannya, dia mengeluarkan teriakan yang menggema di seluruh kota. Beralih ke ruang kontrol, seorang wanita mengamati kehancuran di beberapa monitor. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah skenario terburuk yang bisa dia bayangkan. Buru-buru keluar dari tempat itu, dia tampaknya bertekad untuk menangani masalah itu sendiri. Sementara itu, di Guild Langit Giok, seseorang berkata, situasinya telah menjadi masalah. Berbicara di telepon, seorang pria mengatakan kelalaian asosiasi sudah jelas. Tetapi menganggap semua ini menarik, dia menyarankan agar mereka keluar dan bersenang-senang sedikit. Kembali ke jalanan, sebuah ledakan terjadi tepat di sebelah kedua pemburu itu. Benar-benar di luar kendali, dia menembakkan ledakan kuat ke arah gadis itu. Melesat dengan kecepatan tinggi, ledakan itu menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Mengarah lurus ke arahnya, serangan itu tampaknya mustahil untuk dihindari. Tanpa tempat untuk lari, dia hanya menatap saat serangan itu semakin dekat. Tiba-tiba, serangan lain muncul dan memblokirnya di detik terakhir. Merasa lega, dia tersenyum, menyadari dia diselamatkan tepat pada waktunya. Penyelamatnya kemudian muncul, meminta maaf atas keterlambatannya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Meminta maaf atas apa yang terjadi, dia membantu gadis yang terluka itu untuk berdiri. Dia kemudian memberitahu gadis itu untuk menyerahkan sisanya padanya, mengakui kesalahan dan penilaiannya sendiri. Menghadapi lawan, dia bersiap untuk pertempuran di depan. Mengamati kondisinya, dia berkata dia tampaknya benar-benar di luar kendali. Mengingat kembali masa lalu, dia teringat momen kebersamaan mereka sebelumnya. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap untuk bertarung dengan segenap kemampuannya. Maju ke depan, dia menembakkan serangannya sendiri ke lawan yang tak terkendali. Tetapi seorang pria muncul mengatakan si irregular akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Dia menjawab bahwa mereka akan bertanggung jawab dan membawanya kembali. Dia berkata asosiasi punya pendapat berbeda sambil mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Dia dengan marah bertanya apa yang dikatakan asosiasi menyuruhnya untuk tidak melakukannya. Dia menjawab bahwa mereka semua tampaknya sangat khawatir tentang si irregular. Berteriak dia menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab Guild Langit Giok. Dengan tatapan serius, dia tetap teguh pada keputusannya untuk melindunginya. Melihat serangan datang, dia berteriak agar pria itu waspada. Tetapi dengan senyuman, pria itu tampaknya tidak peduli dengan serangan yang datang. Kemudian, serangan itu tiba-tiba diblokir sebelum bisa mengenainya. Terkejut, dia berkata pria itu menghilang dan kelopak bunga berjatuhan di mana-mana.
Dia kemudian tiba-tiba muncul kembali tepat di belakang pemburu yang lepas kendali. Menggunakan tekniknya, dia menyerang pemuda itu yang berteriak kesakitan akibat benturan. Terkejut, dia menyadari pria itu berhasil menahan Arata hanya dalam sekejap. Dia bertanya apakah pria itu berencana membunuhnya, memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkannya. Pria itu berkata dia tampaknya sangat terikat dan pukulan itu hanya menenangkannya. Dia bilang akan sia-sia membunuhnya, memintanya untuk menyerahkan semuanya padanya. Di tanah, pemuda itu mengerang, akhirnya tampak sedikit lebih tenang. Berteriak tak terkendali, pemuda itu melepaskan sejumlah besar kekuatan ke arah pria itu. Dia berkomentar sambil tersenyum bahwa seperti yang dia duga, ini adalah kekuatan magai tingkat tinggi. Kemudian pemburu itu menyerbu ke depan dan melepaskan serangkaian serangan pada sasarannya. Kekuatannya berbenturan keras dengan pertahanan pria itu yang tetap tak bergerak. Dia menjelaskan bahwa kendali pemuda itu belum matang, membiarkan kekuatannya menjadi liar. Bernapas dengan berat, sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan terakhir itu. Dia kemudian mengumumkan sudah waktunya untuk membawanya ke asosiasi sebelum semuanya hancur. Terkejut, dia bertanya apa rencananya dengan membawa pemuda itu ke asosiasi. Dia hanya menjawab bahwa itu adalah keputusan yang hanya bisa dibuat oleh asosiasi. Tidak mengerti, dia terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia dengar. Mempersiapkan sebuah teknik, dia mulai memusatkan energi di tangannya. Tiba-tiba, tubuh pemuda itu terangkat ke udara oleh kekuatan tak terlihat. Dia berteriak putus asa, menanyakan apa yang coba dia lakukan pada pemburu itu. Tubuh pemuda itu sepenuhnya diselimuti oleh sejumlah besar energi. Dia memberitahunya untuk tidak khawatir karena dia hanya membuatnya tidur sebentar. Mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum, dia bilang mereka akan bertemu lagi nanti. Menatap tempat yang kosong, dia terkejut melihat pria itu telah lenyap. Membiarkan lengannya terkulai, dia tampak frustrasi karena tidak bisa menghentikannya pergi. Berdiri di tengah jalan, dia berpikir betapa mustahilnya membaca pikirannya. Gadis yang lain muncul memanggil namanya, masih sedikit khawatir. Melihat dia baik-baik saja, gadis itu menyebutkan bahwa para penduduk telah dievakuasi. Dia bilang mereka nyaris berhasil menghindari skenario terburuk. Gadis yang lain kemudian bertanya pada Ray apa yang terjadi pada Arata. Terdiam, dia hanya membuat ekspresi seolah tidak ingin menjawab. Adegan berganti. Dia perlahan membuka matanya, terlihat sangat kebingungan. Terikat di berangkar, dia mulai bertanya-tanya tempat apa ini. Dia mencoba memahami apa yang terjadi, teringat dia sedang melawan Takatora. Merasakan sakit yang tajam, dia mengeluh kepalanya sakit saat mencoba mengingat. Berjalan ke arahnya, seorang pria misterius memasuki ruangan gelap. Memegang cambuk, dia berhenti tepat di depan pemuda yang tertahan itu. Dengan senyum sinis, dia bertanya apakah mereka akhirnya bisa memulai. Di tengah puing-puing, lokasi pertempuran sebelumnya hancur total. Sebuah tangan muncul dari reruntuhan, menunjukkan bahwa seseorang selamat dari serangan itu. Berjuang untuk berdiri, dia menyadari lawannya sudah pergi. Marah, dia memukul tanah mengutuk dirinya sendiri karena telah dikalahkan. Bersumpah dia tidak akan menerima ini. Dia berjanji untuk menjadi jauh lebih kuat. Sementara itu, pria dengan cambuk tersenyum berharap dia menderita di neraka. Kembali di sel, pemuda itu hanya mengatakan dia tidak peduli tentang apapun lagi. Dia kemudian mengatakan bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan terus menginterogasinya. Saat itu juga dia dikejutkan oleh notifikasi darurat di ponselnya. Layar menunjukkan mereka telah kehilangan sinyal dari 3 pemburu dan sebuah retakan magis. Selain itu, peringatan itu mengatakan bahwa Ichiyumi pergi sendirian untuk menyelamatkan mereka. Khawatir, dia berpikir temannya terlalu memaksakan diri, bahkan saat dia butuh istirahat. Dia kemudian menyadari bahwa Ichiyumi dalam bahaya besar dan sangat membutuhkan bantuan. Beralih ke markas asosiasi, semuanya tampak tenang sejenak sampai di sebuah ruangan. Seorang pria menguji mikrofonnya, bertanya apakah mereka bisa mendengarnya. Meminta maaf karena mengganggu semua orang, pengumuman umum mulai disiarkan. Sebagai presiden asosiasi, dia kemudian mengeluarkan arahan darurat untuk semua orang. Langsung ke intinya, pria itu bersiap untuk menyampaikan berita besar. Pengumuman itu kemudian mengungkapkan bahwa mereka akhirnya telah menangkap irregular yang sangat dicari. Berteriak dengan marah, seorang pemburu mengatakan dia tidak bisa ditangkap tanpa bukti. Dia juga bertanya di mana dia sekarang, memohon agar mereka mengizinkannya menemuinya. Dia menjelaskan bahwa tuduhannya adalah karena bertarung di luar kendali dan menghancurkan kota. Selain itu adalah pelanggaran serius terhadap peraturan asosiasi. Pemburu di telepon terkejut menyadari siapa yang mereka bicarakan. Juga disebutkan bahwa kekuatan tak dikenalnya teramati setingkat peringkat emas.
Mendengar pengumuman itu, dia berteriak bahwa gagasan untuk menyingkirkannya sudah keterlaluan. Dia kemudian mengatakan bahwa sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya, dia akan menanggung semua kesalahannya. Tetapi Presiden memperingatkan bahwa mereka akan menentukan sifatnya dan menginterogasinya tentang Magai. Di telepon, seorang wanita bertanya apakah interogasi akan ditangani oleh sanctioner yang ditakuti. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa semua orang harus waspada. Mengakhiri siaran, penjaga itu berbalik dan mulai meninggalkan lorong. Khawatir, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa jika begini terus, masa depannya tidak menentu. Berlari menyusuri lorong, dia mencoba mencapai penjara secepat mungkin. Beralih ke penjara bawah tanah, jeritan kesakitan menggema di seluruh sel. Sang inkuisitor kemudian mengatakan bahwa toleransi rasa sakit pemuda itu hanya rata-rata. Menuntut jawaban, dia memperingatkan bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia tahu tentang makhluk magis. Dengan wajah memar, pemuda itu hanya menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Menatap tahanan itu, pria itu bersiap untuk melanjutkan interogasi. Tetapi tepat saat dia akan menyerang lagi, seseorang berteriak agar dia segera berhenti. Tiba di sel, dia muncul tiba-tiba, menginterupsi sesi penyiksaan. Memperkenalkan dirinya sebagai Ray, dia memerintahkan interogasi untuk segera dihentikan. Dia kemudian bertanya, dengan mengejek apakah dia kebetulan punya izin untuk berada di sana. Dengan tatapan serius, dia hanya menjawab bahwa ya, dia punya. Dengan sedikit senyum, inkuisitor itu tampaknya tidak terpengaruh oleh kedatangannya. Dia bilang dia ingin berbicara dengannya, menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan ruangan. Menyuruhnya untuk berhati-hati, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan sel. Mendekati pemuda itu, dia berkomentar bahwa dia tampak jauh lebih tenang sekarang. Dia hanya menundukkan kepalanya, tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Dia kemudian bertanya apakah dia ingat kehilangan kendali saat pertarungan. Menceritakan apa yang terjadi, dia mengungkapkan bahwa Ichiyumi terluka saat mencoba menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa gadis itu terjebak dalam baku tembak dan sekarang sedang menerima perawatan. Mengatakan tidak ada yang tersisa, dia bilang dia pantas dihukum untuk segalanya. Dalam kilas balik singkat, dia mengingat kematian kakaknya dan ketidakberdayaannya sendiri.